Saya langsung share screen saja. Ada 27 orang, Bu. Oh ya, baik Bunda. Oke. Nah, sebelumnya izinkan saya share screen ya, Bunda ya. Bunda, PPT saya terbaca dan terlihat. Terbaca dan terlihat ya? Iya, Bu. Baik, ini adalah kontrak kuliah komprehensif kehamilan ya, prodi D4 kebidanan ya, kelas DB2 ya. Oke, seperti biasanya saya selalu ada kontrak kuliah ya di awal seperti itu. Tujuan kontrak kuliah ini adalah untuk mengetahui apa saja capaian kompetensinya apa, dosennya siapa, kemudian berapa SKS seperti itu ya, dan juga kesepakatan bersama seperti itu nanti di dalam kegiatan perkuliahan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Irma Retmaningtya, saya di IKA Strada sejak tahun 2011 sampai sekarang ya Bunda, saya bergabung di IKA Strada mulai tahun 2011. Kemudian beberapa pelatihan yang saya miliki yang terbaru adalah yang berkaitan dengan pendidikan ya Bunda, yaitu pelatihan pekerti seperti itu. Kalau untuk yang CTU dan APN sudah lama sekali saya mengikuti dan ini mau ikut MU seperti itu. Karena kemarin tidak mengikuti karena STR-nya naik level terus begitu. Kemarin dari D3 naik level D4 seperti itu. Terus kemudian ini naik level kemarin yang profesi seperti itu. Nah, baru ini nanti sudah habis masa berlakunya nanti tahun depan, tahun ini nanti bulan Maret habis. Nah, nanti sudah dijadwalkan untuk MU seperti itu. Nah, kemudian untuk alamat kantor yaitu di IKA Strada, saya di profesi, di prodi profesi pendidikan bidan ya Bunda. Seperti itu. Untuk alamat rumah saya sekitar 7 km dari rumah. Tapi karena work from home dan saya kebetulan non struktural, saya jarang sekali ke kampus Bunda. Kalau ada kegiatan rapat begitu baru ke kampus seperti itu. Tapi di sini kampus sudah merencanakan untuk offline ya Bunda. Kalau yang struktural itu seminggu masuk 5 kali. Kemudian untuk yang non struktural seperti saya seminggu masuk 3 kali seperti itu. Tapi wacananya begitu. Tapi nanti juga melihat perkembangan Omikron ini Bunda ya. Nah, kemudian riwayat pendidikan saya yang terakhir di profesi bidan Bunda, lulus tahun 2020 kemarin. Kemudian sebelumnya di Universitas Diponegoro manajemen kesehatan ibu dan anak lulus tahun 2015 seperti itu. Kemudian ini ada akun Facebook saya Rafael Dawa, ada Instagram ermaretna26, ada alamat email erma.retna26@gmail, kemudian ada WhatsApp nomor XL dan juga ada nomor simpati ya Bunda, dua-duanya aktif, cuman untuk nomor XL ini untuk interaksi saya untuk pekerjaan ya Bunda, karena yang langsung connect dengan laptop seperti itu, jadi memudahkan saya untuk share materi atau share apa begitu. Monggo bunda-bunda kalau mau berteman dengan saya, ada Instagram, ada Facebook seperti itu, dan ini anak saya satu seperti itu, kelas 3 SD usia 8 tahun. Oke. Kemudian kalau aslinya dia dari Sorong, Papua Barat begitu. Jadi Jawa sama Papua begitu. Nah, itu mungkin sedikit tentang saya. Nah, mungkin ini sebelum saya masuk ke materi, bunda-bunda di sini rata-rata dari mana? Dari luar Pulau Jawa atau dari Jawa? Mungkin lebih banyak dari luar Pulau Jawa, Bu. Luar Pulau Dari Jawa. Papua, Timor Leste, Kalimantan. Oh, lengkap sekali ya. Banyak ya dari semuanya ya. Iya, Bu. Dan Bunda rata-rata sudah bekerja nggak ya, Bunda? Bunda bekerja di puskesmas, di rumah sakit, di dinas, ada semua? Iya, Bu. Ada semua. Ya, Bu. Baik, mungkin perkenalan saya cukup itu ya Bunda ya. Jadi intinya saya tahu Bunda dari mana, kemudian Bunda bekerja di mana, mungkin tidak bisa satu persatu seperti itu, tapi di layar Zoom tertulis nama Bunda seperti itu. Oke. Baik, sebelumnya ini ada deskripsi mata kuliah itu.
Apa sih sebenarnya mata kuliah komprehensif ini? Nah, mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang aturan kehamilan, kebidanan kehamilan secara komprehensif, meliputi review materi aspek kehamilan baik fisiologi maupun patologis, latihan diskusi soal dan refleksi kasus. Jadi sebenarnya mata kuliah ini dipersiapkan karena Bunda itu kan mengambil D4. Nanti berikutnya Bunda kan ada wacana mengambil profesi. Syukur-syukur nanti Bunda mengambil profesi lagi di kampus nanti Bunda. Jadi dipersiapkan supaya Bunda itu kalau profesi itu kan ada yang namanya uji kompetensi seperti itu. Jadi nanti persiapannya supaya Bunda itu kompeten atau lulus uji kompetensi seperti 100% lulus semua. Nah, di situ kita membekali di D4-nya itu adalah mata kuliah komprehensif kehamilan. Nah, sedangkan kita tahu kan ada kehamilan, ada persalinan, ada usia reproduksi, ada KB seperti itu, seperti di jadwal ya Bunda ya. Nah, itu mempersiapkan di sini adalah penekanannya sebenarnya ini mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, aspek kehamilan Bunda, mereview. Tapi karena kita Bunda dulu sudah pernah mendapatkan di D3, kita hanya mereview saja untuk materinya. Tapi fokusnya kita di sini adalah kalau selama ini Bunda kan mengerjakan soal. Nah, nanti di sini penekanannya lebih mengerjakan soal dan Bunda juga membuat soal seperti itu. Jadi ada tips-tipsnya, trik-triknya cara membuat soal, komponen soalnya apa saja begitu ya Bunda ya. Jadi begitu. Jadi nanti Bunda tidak hanya mengerjakan, tapi Bunda juga tahu bagaimana caranya membuat soal sehingga nanti harapannya saat Bunda mengerjakan soal itu udah tahu karakteristik soalnya itu seperti itu. Oke, baik. Jadi diskusi mata kuliah. Sebentar, stop dulu. Baik, saya share ulang sebentar. Oke, baik. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan ada dosen pengampu komprehensif kehamilan ya Bunda ya. Dosennya ada di sini. Bentar. Ada saya selaku PJMK, kemudian ada Bu Retno Palupionisiwi, ada Bu Anggra. Nah, kami di IIK Strada itu ada departemen ya Bunda ya. Jadi intinya setiap dosen itu ada kekhususan untuk mata kuliah gitu. Jadi kalau saya memang lebih ke komprehensif kehamilan seperti itu. Jadi nanti ada yang persalinan atau ada yang KB seperti itu. Makanya kemarin saat bimbingan kita membagi bimbingan itu ada yang dinamakan departemen. Jadi biasanya mengikuti pembimbing. Jika mungkin pembimbingnya saya, nanti akan dapat materi sesuai departemen atau kompetensi mata kuliah. Kalau saya itu memegang departemen saya aspek kehamilan, aspek komunitas, kesehatan masyarakat sama manajemen mutu. Jadi nanti Bunda yang kebetulan membimbing dengan saya, nanti judul-judulnya saya arahkan ke situ. Jadi mungkin fokusnya bisa memang kehamilan, tapi kalau misalkan mau melihat komunitas juga bisa. Komunitas itu kan seperti peran kader, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara umum di komunitas. Atau kalau enggak, kalau manajemen mau meneliti kepuasan bidan, kepuasan pasien, SOP, penerapan standar, implementasi, prokes, seperti itu boleh, seperti itu ya. Jadi arahnya begitu Bunda ya. Jadi nanti kalau Bu Retno Palupi ini kompetensinya departemennya anak sama kehamilan. Jadi nanti untuk judul-judulnya Bunda juga lebih mengarah ke kehamilan sama anak. Kalau Bu Anggra itu persalinan sama kehamilan. Jadi nanti Bunda judulnya mengarahnya ke situ. Jadi ada kompetensi masing-masing Bunda. Jadi karena kita membimbing, jadi harus sesuai dengan kompetensinya gitu. Kalau saya bukan kompetensi di persalinan, kalau saya membimbing di persalinan akan ada pertanyaan karena selama ini kalau kami kehamilan, jadi ya mengajarnya tentang kehamilan, kemudian membimbing juga tentang kehamilan, kegiatan pengabdian masyarakat juga tentang kehamilan atau mata kuliah yang diampu. Ya meskipun kadang ada sih mata kuliah yang lain yang diampu karena itu kewajiban, nah itu juga boleh tapi secara umum gitu. Nah ini saya kebetulan PJMK-nya apa yang membedakan PJMK dosen dan PJMK mahasiswa. Kalau PJMK dosen saya yang membagi materi Bunda, saya membagi materi, kemudian saya nanti yang merekap nilai, menginputkan pada siakat seperti itu. Nah, kemudian komprehensif kehamilan ini terdiri dari 3 SKS, Bunda ya.
Kalau saya pakai masih aturan lama, 1 SKS itu kalau teori 50 menit, kalau praktek di lab itu 100 menit, kalau praktek di lahan 200 menit seperti itu. Nah, karena kita ini adalah teori ya, teori di kelas 50 ya, jadi karena 3 SKS dikalikan 50, 3 kali 50, jadi 1 kali tatap muka itu 150 menit waktunya. Nah, kita memiliki waktu 16 minggu untuk kegiatan mengajar atau kegiatan perkuliahan, kegiatan belajar mengajar atau yang biasa disebut KBM ya. Nah, kita kan dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Contohnya di sini kan Bunda semester 1. Semester 1 tuh dimulai dari bulan September sampai Februari, Bunda. Nah, nanti bulan Maret sampai Agustus tuh masuknya semester 2 atau semester genap kalau Bunda ya. Karena Bunda hanya 2 semester. Nah, mata kuliah ini selama September sampai Februari itu kan 6 bulan. Tidak semuanya untuk kegiatan pembelajaran seperti ini. Ada kegiatan yang lainnya. KRS, KHS seperti itu. Tapi untuk yang efektif pembelajaran seperti ini hanya 16 minggu, Bunda. 16 minggu itu diambil 1 kali untuk ujian tengah semester, kemudian 1 kali untuk ujian akhir semester. Nah, yang kemudian 14 kali itu tatap muka. Jadi karena Bunda sistemnya blok ya, jadi Bunda harusnya itu selama 14 minggu. Itu tiap minggu Bunda harusnya ada kegiatan perkuliahan selama 150 menit. Tapi karena Bunda kan kelas kerjasama ya, sistemnya blok, jadi Bunda hanya 1 dosen itu 2 kali tatap muka, baik saya, Bu Retno Palupi, Bu Anggra. Jadi totalnya hanya 6 kali. Harusnya 14 kali, tapi dimampatkan menjadi 6 kali. Tapi Bunda tidak perlu khawatir, target waktunya tetap terpenuhi seperti itu. Kalau ini kan 150, tapi kalau Bunda kan panjang waktunya dari jam 8 sampai jam 11 seperti itu ya. Tapi semua itu memang secara teori begitu, perencanaan. Tapi nanti kegiatannya fleksibel, seperti nanti Bunda mengerjakan tugas take home, seperti itu sudah dihitung dalam mata kuliah. Jadi intinya yang penting meskipun kita sistemnya blok, tapi target waktunya tetap tercapai, gitu Bunda. Tadi tim 3 dosen pengampunya. Nah, kemudian selanjutnya itu yang hitungan lama ya Bunda. Kalau hitungan baru itu, yang terbaru penghitungannya 1 SKS itu 170 menit, itu sudah ada praktek, sudah ada teori seperti itu, tapi kami belum mengimplementasikan pakai yang baru. Saya masih pakai yang lama. Gitu. Nah, kemudian CPMK mata kuliahnya apa saja sih yang mau dipelajari? Ini kenapa saya tulis review? Review itu kan hanya kita mengulang kembali, mengingat kembali saja. Jadi sebenarnya ini adalah CPMK mata kuliah asuhan kehamilan. Tapi karena ini nanti kita fokusnya di poin 9 dan 10, refleksi kasus sama latihan kasus. Jadi penekanannya di poin 9 sama 10, Bunda. Jadi kalau untuk 1 sama 8 ini hanya mereview saja, mengingat kembali. Jadi mereview pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, mereview perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, mereview perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, mereview tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, mereview faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mereview kebutuhan ibu hamil, mereview tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, kemudian mereview manajemen kebidanan pada ibu hamil, baru kemudian refleksi kasus dan latihan kasus. Refleksi kasus yaitu tadi Bunda membuat kasus seperti itu dari pengalaman Bunda selama ini dengan pasien, khususnya kalau di sini ya kehamilan ya seperti itu. Nah, kemudian itu CPMK-nya karena dosennya 3, jadi CPMK ini tadi dibagi menjadi 3 dosen, Bunda. Nah, Bu Anggra, ini tadi yang harusnya kalau pakainya 14 atau 16 kali, Bu Anggra itu 4 kali pertemuan, tapi dimanfaatkan menjadi 2 kali tatap muka. Bu Anggra mengajarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, kemudian perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, kemudian review perubahan dan anatomi dan fisiologi ibu hamil, kemudian refleksi kasus atau latihan kasus seperti itu. Kemudian untuk Bu Palupi, ini tadi materinya mereview tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, kemudian mereview kebutuhan ibu hamil, kemudian refleksi kasus atau latihan soal kasus seperti itu, kemudian review faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Bu Palupi 5 kali pertemuan dimampatkan menjadi 2 kali tatap muka. Kemudian untuk saya juga begitu,
Harusnya 5 kali pertemuan dimampatkan menjadi 2 kali tatap muka. Tapi nanti di Google Classroom saya tetap menulis 5 kali pertemuan ya Bunda. Karena apa? Suatu saat kalau kita harus sesuai dengan 16 minggu. Kita tidak boleh dua kali sistem blok seperti itu. Jadi kita laporkan 5 kali pertemuan, tapi pelaksanaannya target jamnya tetap sesuai. Suatu saat kalau misalkan ada monitoring dan evaluasi, rekam jejak digital kita dilihat, nah intinya masih sama, kita pelaksanaannya sama, 5 kali pertemuan. Nah, untuk saya review tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, take home refleksi kasus. Nah, take home ini nanti Bunda membuat kasus sebagai tugas atau sebagai ujian akhir semester Bunda. Di samping nanti Bunda untuk pertemuan kedua, itu nanti Bunda akan mengerjakan 20 soal kasus yang berbasis waktu, seperti itu. Jadi nanti pembobotannya nilainya yang paling besar adalah penugasan itu tadi. Jadi Bunda membuat 5 soal kasus patologis, 5 soal kasus fisiologis berdasarkan pengalaman Bunda. Misalkan Bu, saya kebetulan kok tidak dapat pasien yang patologis seperti itu, Bunda boleh menggunakan kasus semu seperti itu. Jadi kasus semu itu adalah mengarang seperti itu. Intinya kalau enggak misalkan Bunda udah punya soal-soal boleh dipakai seperti itu. Idealnya sih memang Bunda membuat kasus sendiri seperti itu dan membahasnya itu idealnya. Kemudian juga latihan soal nanti pada pertemuan kedua, tatap muka kedua. Nah, kemudian review manajemen kebidanan pada ibu hamil. Nah, seharusnya 5 kali pertemuan dimampatkan menjadi 2 kali pertemuan. Ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua nanti latihan soal. Nah, ini rencana pembelajaran tadi yang 16 minggu di background seperti ini, Bunda ya. Jadi ini CPMK-nya seperti itu. Nah, di sini ada minggu 1 sampai minggu 16. Minggu 1, minggu 12, 13, 14, 15 itu saya dengan CPMK yang di samping ini. Kemudian Bu Anggra, ini ada minggu kedua, ketiga, keempat, kelima dengan CPMK yang ada di samping ini. Kemudian Bu Retno Palupi minggu ke-6, ke-7, ke-9, 10, 11 sesuai CPMK yang di sini. Kemudian minggu ke-8 itu UTS, minggu ke-16 UAS. Itu adalah rencana pembelajarannya yang realnya tuh seperti itu. Cuman kadang pelaksanaan, namanya rencana itu kadang kan bisa berubah. Cuman kadang pelaksanaannya ya mungkin bisa saya duluan, bisa Bu Anggra duluan, bisa Bu Palupi duluan, seperti itu. Cuman kalau Bunda ini nggak ada masalah. Cuman kalau kita terapkan pada reguler yang adik-adik habis lulus dari SMA, harus runtut Bunda. Karena kalau misalkan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, Bu Anggra mau nggak mau harus masuk dulu. Karena kalau misalkan saya masuk di sini, tiba-tiba saya tanda bahaya komplikasi, nah mereka akan bingung. Jadi belum dapat materinya pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, tiba-tiba kok dapat tanda bahaya komplikasi seperti itu. Cuman ini rencana pembelajaran ini memang saya bedakan, tidak ada konsep kehamilan atau apa, tidak saya buang, bukan saya buang ya, saya tidak masukkan karena Bunda dasarnya sudah ada. Jadi langsung pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Tapi kalau yang nanti dari reguler, dari SMA, D3 itu ada konsep kehamilan, ada lebih banyak CPMK-nya seperti itu. Saya mengambil CPMK yang memang inti, yang memang mendasari nanti sebagai soal-soal atau kasus-kasus di lahan seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari rencana pembelajaran ini saya breakdown, ini kan dengan tim dosen, nah, karena ini kan saya mengajar seperti itu, saya breakdown untuk saya sendiri gitu. Nah, jadi mungkin setiap dosen mungkin akan berbeda ya. Ini saya dari 5 itu CPMK kan saya dapatnya ini ada 4 ya CPMK. Nah, saya breakdown menjadi 5 kali pertemuan. Nah, di sini ujian akhir semester ini saya hitung ke pertemuan 6. Jadi seperti itu. Jadi ada pertemuan 1 nanti kontrak kuliah hari ini sama hari ini nanti pertemuan ke-1 dan kedua, Bunda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti refleksi kasus Bunda kerjakan di rumah seperti itu. Kemudian nanti pertemuan kedua kita ketemu pada latihan soal kasus. Nah, Bunda kan bisa join ya di Google Classroom tadi yang saya share tadi, Bunda sudah join. Di situ Bunda juga sudah bisa melihat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 seperti itu. Kemudian ujian akhir semester. Bunda tidak perlu khawatir nanti ujian akhir semester, latihan soal kasus ini sudah merupakan ujian akhir semester Bunda. Nanti untuk ujian akhir semesternya Bunda hanya absensi saja. Jadi mengisi absensi, bukti absen, kemudian
mengisi bukti screenshot bahwa Bunda sudah mengumpulkan tugas, itu saja. Jadi lebih ke absensi saja untuk ujian. Nah, nanti kita nilainya kita ambilkan dari latihan soal, kasus, sama tugasnya Bunda. Pembobotannya yang paling besar penugasan. Nah, kemudian ini untuk evaluasi ada ujian akhir semester, ada tugas, ada absensi. Absensi saya tidak hitung Bunda karena tadi di ujian akhir semester akan ada absensi secara semuanya ya di ujian akhir semester. Karena apa? Karena saya tidak bisa mengintervensi untuk pembelajaran online seperti ini Bunda. Karena kita tidak tahu karena Bunda berada di tempat masing-masing. Kecuali kalau Bunda di kelas seperti itu Bunda tidak hadir kan ya sudah. Tapi kalau di seperti ini tiba-tiba listrik mati, jaringan putus, kemudian sinyal hilang, atau mungkin tiba-tiba Bunda adain partu. Nah, kita fleksibel aja. Makanya kalau saya rekam, Zoom ini saya rekam. Jadi nanti jika sewaktu-waktu Bunda itu sinyalnya hilang atau terpental dari Zoom atau tiba-tiba harus meninggalkan Zoom karena ada kepentingan mendadak, Bunda bisa memutar ulang. Nah, absensinya nanti di mana? Bunda cukup menulis nama dan NIM di kolom komentar dan kemudian like dan subscribe. Tapi bukan YouTuber ya Bunda ya, bukan tujuan satu YouTuber, tidak, hanya untuk evaluasi saja, rekam jejak digital seperti itu. Kalau saya kan ada berbagai macam, ada Google Classroom, ada YouTube. Nah, kalau saya lebih penekanannya lebih banyak ke YouTube ya, karena memang benar-benar bisa ditelusuri. Karena kalau hanya Zoom gitu aja kan kita tidak tahu ada kegiatan proses perkuliahannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian itu tadi UAS-nya, penugasan ini Bunda nanti pembobotannya penugasan ini lebih besar seperti itu supaya bisa mengangkat nilai. Kalau misalkan nanti latihan soalnya jatuh nilainya nanti diangkat dari penugasan seperti itu. Nah, itu evaluasinya. Kemudian media pembelajarannya ada Google Form, nanti itu adalah latihan soal, ada Google Classroom. Bunda sudah bergabung ya untuk juga rekam jejak digital bahwa kita benar-benar ada kegiatan perkuliahan sesuai dengan aturan. Tadi kan kalau 16 minggu dibagi tim, saya ketemunya 5 kali pertemuan, dari situ juga terbukti, ada bukti bahwa memang kita 5 kali pertemuan, meskipun satunya pembelajaran mandiri. Nah, kemudian YouTube nanti setelah ini yang saya katakan tadi, ini saya rekam, saya upload di YouTube, di dalam pembelajaran YouTube, kemudian Zoom saat ini. Nah, dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online, kita kenal dengan metode sinkronus dan asinkronus, Bunda ya. Jadi kalau seperti ini ada tatap muka, kita bisa berinteraksi, saling bertanya jawab, tapi kita bisa bertatap muka begitu. Kemudian yang kedua Google Form. Bunda di dalam jaringan, tapi Bunda ini tidak ada tatap muka, tapi Bunda mengerjakan soal, mengerjakan tugas, mengerjakan soal, mengupload tugas. Nah, itu tadi di dalam jaringan daring namanya. Nah, kemudian ada lagi pembelajaran mandiri yang Bunda nanti mengerjakan tugas tidak di dalam jaringan. Yang nggak ada jaringan, Bunda mengerjakan. Itu kalau tugasnya selesai, Bunda baru mengerjakan di dalam jaringan, buka ada internet, connect internet, Bunda upload gitu. Jadi itu macam-macam metode pembelajaran dengan online seperti itu ya. Semua suka duka Bunda ya. Ada namanya baik online offline itu suka duka. Ya ada sukanya, ada dukanya, ada kendala-kendalanya seperti itu. Makanya saya untuk antisipasi supaya bunda-bunda semua tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, saya rekam di YouTube, nanti saya akan share, Bunda absensi di situ, like dan subscribe seperti itu. Tidak perlu khawatir ya, jadi Bunda bisa putar sewaktu-waktu. Atau kalau nanti udah lulus Bunda kangen gitu, Bunda boleh putar ulang begitu ya, Bunda. Nah, kemudian ini langsung masuk ke penugasan ya, Bunda. Jadi nanti tugasnya individu membuat 5 kasus soal fisiologis kehamilan, kemudian beserta pembahasan dan beserta kunci jawaban. Kemudian membuat 5 soal kasus patologis kehamilan, disertai pembahasan dan beserta kunci jawaban. Jadi nanti totalnya tugas Bunda ada 10 soal. Bunda membuat 10 soal, dibagi menjadi 5 kasus fisiologis dan 5 soal kasus patologis. Nanti pengumpulannya di mana? Bunda kumpulkan di Google Classroom. Nah, jadi nanti untuk kasus fisiologis dikumpulkan di pertemuan 3, untuk kasus patologis dikumpulkan di pertemuan 4 sesuai dengan Google Classroom-nya. Oke, sebentar. Nah, kemudian contoh kasus. Nah, di sini komponen soalnya, nanti saat Bunda membuat soal, itu komponen soalnya ada fokus pasiennya siapa, usianya, tempat periksa, diagnosa umumnya, keluhannya, data subjektif, data objektif, kemudian ada pertanyaan.
Nah, ini contohnya, seorang perempuan berusia 32 tahun, G3P1A1, kehamilan 30 minggu, jadi pakainya GPA ya Bunda ya. Datang ke bidan praktek mandiri. Nah, kita harus perhatikan Bunda, saat kita membuat soal itu harus perhatikan tempatnya di mana. Karena tempat menentukan intervensi kita. Tempatnya di BPM sama tempatnya di rumah sakit, itu kita akan memberikan intervensi itu berbeda Bunda ya. Kalau di BPM dirujuk. Nah, kalau misalkan pasiennya udah di rumah sakit, pusat rujukan mau dirujuk kemana lagi Bunda ya, seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh sering pusing, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, bengkak pada kaki, hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg, dan protein urin positif. Apakah tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan? Jadi sebenarnya fokusnya adalah lebih ke kunjungan ya, pemeriksaan tujuan pemeriksaan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut ya. Jadi di sini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, sebenarnya apa? Kenapa kita memilih E? Kenapa kita memilih D? Kenapa tidak memilih C? Kenapa tidak memilih B? Kenapa tidak memilih A? Itu ada alasannya. Kita memilih itu harus ada alasannya. Pengenalan komplikasi dan perencanaan persalinan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat lebih ke protein urin ya Bunda ya. Ini protein urin itu kan untuk menegakkan diagnosa seperti itu, bahwa karena kita didapatkan ada sering pusing, pandangan mata kabur, kemudian ada tekanan darah. Nah, di sini sebenarnya kita sudah curiga, intinya sudah mengarah ke suatu diagnosa. Nah, tapi untuk membenarkan adanya tambahan di sini protein urin. Nah, yang dimaksud di sini apa tujuan pemeriksaan tersebut? Itu tadi pengenalan komplikasi dan perencanaan persalinan. Jadi di situ. Nah, kemudian ini pembahasannya. Ya, jadi di sini kunci masalah ada tujuan asuhan dalam kunjungan kehamilan. Jadi tujuannya apa diberikan pemeriksaan protein urin itu sebenarnya apa tujuannya seperti ini ya. Kemudian konsep teorinya, tujuan dari kunjungan ulang kehamilan yaitu mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran kegawat daruratan di mana jadwal kunjungan ulang menurut Fanny 2015 yaitu ini tadi ya, usia kehamilan sampai 28 minggu, kita kenal ya, ada minimal 4 kali ya. Kalau sekarang mungkin bisa ditambahkan di masa pandemi ini ada tambah 1 ya, atau kalau sekarang ditambahkan ada USG seperti itu pemeriksaan ya Bunda ya. Nah, kemudian penyelesaiannya, tujuan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dengan melakukan pemeriksaan protein urin ya, dan pemeriksaan C rutin dan tambahan cek protein urin. Kenapa ada tambahan cek protein urin? Karena itu tadi didapatkan data objektifnya sama data subjektifnya tidak normal ya, ada keluhan di luar yang normal. Jadi jawabannya E. Nah, komponen pembahasan soal itu terdiri dari kunci masalahnya yang akan diangkat itu apa, konsep teorinya apa, penyelesaiannya bagaimana, dan jawabannya apa. Nah, itu. Jadi nanti Bunda membuatnya seperti itu. Jadi dari sini Bunda tahu, oh karakteristik soalnya seperti itu. Kalau dulu Nyonya E, Nyonya W, sekarang tidak Bunda. Sekarang hanya seorang perempuan, begitu saja. Tidak memakai Nyonya, seperti itu. Nah, itu contoh soal kasus yang fisiologis. Nah, nanti juga Bunda membuat soal kasus patologis. Nah, sebenarnya kalau patologis kan sebenarnya bukan wewenang kita ya, paling kita selesai rujuk gitu ya. Tapi nanti di soal itu jangan sampai jawabannya semua dirujuk ya Bunda. Tapi meskipun dirujuk kita tahu penata laksanaannya seperti apa. Nah, itu Bunda. Dan di sini saya penekanannya apa? Apa yang membedakan uji kompetensi profesi sama uji kompetensi untuk D3 Bunda? Kalau untuk D3 itu penanganannya lebih ke penata laksanaan. Jadi misalkan pasien datang infartu, keluhannya nyeri. Nah, kalau untuk D3 penata laksanaannya nyeri seperti apa? Yang mungkin berbaring miring kiri, miring kanan, atau mengusap bagian punggung. Nah, itu. Tapi kalau profesi, pertanyaan adalah apa yang menyebabkan nyeri? Nah, di situ. Jadi secara teori itu apa yang menyebabkan nyeri? Nah, setelah kita tahu, oh ternyata yang menyebabkan nyeri itu di sini, kita akan tahu bagaimana cara mengendalikan atau mengeblok nyeri itu tadi. Timbulnya dari mana? Nah, caranya seperti apa? Kita blok di situ. Nah, kita berikan terapi atau kita berikan penata laksanaan. Nah, ternyata penata laksanaan ini kok tidak berhasil. Nah, ternyata kita bisa ada penata laksanaan yang lainnya seperti itu. Contohnya aja misalkan kalau kita mau melakukan penelitian bahwa letak sungsang itu
bisa menyebabkan diagnosa potensialnya menyebabkan asfiksi seperti itu. Nah, ternyata itu secara teori. Kenapa kok bisa menyebabkan asfiksi letak sungsang? Nah, kita akan menjelaskan di situ. Nah, tapi ternyata ada juga letak sungsang, tapi dia tidak mengalami asfiksi seperti itu. Atau kalau enggak, dia asfiksi tapi bukan karena letak sungsang. Nah, kita kembali lagi ke teori bahwa asfiksi itu tidak hanya karena letak sungsang. Faktor yang menyebabkan asfiksi itu ada banyak. Salah satunya letak sungsang di situ. Jadi makanya dengan kita tahu begitu, dengan adanya asfiksi kita bisa mencari tahu ini penyebabnya dari mana. Dari 5 penyebab itu lebih kemana, sehingga jika kita tahu penyebabnya apa, saat kita memberikan terapi itu tepat, Bunda. Jadi tepat sasaran gitu. Jadi intinya begitu tepat sasaran, keluhan pun juga akan mereda. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ya Bunda, mungkin kalau kita mau berobat di dokter, jangan bicara begitulah, intinya mungkin Bunda sendiri, kita mau berobat di spesialis sama dokter umum atau apa gitu, mungkin kadang pengalaman saya, gitu, saya tidak merasa seperti itu karena saya memang jarang, akan lebih tepat sasaran karena kita patofisiologinya, tapi memang semua tujuannya ke arah seperti itu Bunda. Jadi kita lebih tahu penyebabnya apa dan kita memberikan pengobatan di sasarannya, tepat sasarannya gitu ya Nina. Sehingga kita itulah yang disebut kalau kita misalkan tidak tepat, artinya kita ada alternatif lain. Oh, dari sini penyebabnya. Jadi begitu. Jadi kalau mau ke sana itu kalau jalan di sini itu bisa, tapi ternyata jalannya rusak. Oh, kita bisa lewat sana ya. Nah, begitu juga dalam kita penata laksanaan kasus-kasus Bunda. Jadi dalam suatu makanya di negara-negara maju yang dia teknologi canggih atau yang berbasis penelitian itu dia banyak menciptakan yang baru Bunda. Dengan adanya seperti itu dia menciptakan yang baru, justru ada muncul pengobatan baru, pengobatan ini muncul karena itu tadi berdasarkan penyebabnya, dan ternyata secara teori penyebab ini bisa diatasi ini. Jadi tidak hanya monoton itu saja. Jadi kita bisa berkembang, menciptakan sesuatu penata laksanaan mungkin yang baru. Tapi yang tren sekarang adalah komplementer ya Bunda. Komplementer itu adalah pengobatan di luar farmakologi, non farmakologi. Tapi kalau menurut saya komplementer atau herbal itu bagus sih. Cuman itu untuk yang fisiologis Bunda. Tapi kalau menurut saya secara pribadi kalau yang sudah patologis itu susah kalau pakai komplementer. Tapi ya kembali sih kepercayaan bahwa kadang kalau dokter sudah memvonis kanker stadium 4 sudah tidak bisa, ternyata dia percaya pengobatan komplementer atau herbal atau pengobatan alternatif justru bisa sembuh juga ada. Nah, semua itu kembali ke value atau kepercayaan seperti itu. Itu Bunda ya pembahasan soal kasusnya. Nah, itu untuk kontrak kuliahnya. Nanti sebelum ada sesi diskusi untuk penugasan, saya buka dulu nanti di Google Classroom-nya ya Bunda, Google Classroom-nya. Nah, tadi. Nanti Bunda upload, nah saya Google Classroom-nya. Nah, ini Bunda kan sudah gabung. Bunda ini Google Classroom-nya ini ada kelas B itu kan ada 3 kelas ya, kelasnya Bu Palupi. Ini untuk Google Classroom-nya memang saya jadikan satu Bunda, tapi untuk kegiatan perkuliahannya tetap satu-satu, tetap sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada yang gabung 69, nanti ditambah DB3 kalau yang salah, nanti belum masuk ya. Nanti digabung Google Classroom-nya. Tapi untuk perkuliahannya sama-sama. Jadi ini nanti di classwork, udah buka di classwork DB komprehensif kehamilan. Nah, ini hari pertama ini nanti ada kontrak kuliah ya Bunda. Nah, tadi ini Bunda kan sudah masuk di kontrak kuliah. Nah, di sini ada Zoom meeting, ada DB yang kemarin sudah duluan tuh DB2, kemudian Bunda DB1, kemudian nanti mungkin minggu depan itu ada DB3. Nah, nanti Bunda upload saja di sini. Format tugasnya nanti ada. Bunda tinggal klik di sini. Bunda tidak perlu membuat format lagi. Bunda klik aja di sini. Nah, klik sini Bunda download. Nah, Bunda download di sini. Nah, nanti ada download di situ. Bunda download, Bunda simpan di komputer Bunda boleh, di HP Bunda boleh. Nah, Bunda download, nanti Bunda tinggal menulis. Di sini sudah ada tugas individu 2, soal kasus patologis askep kehamilan. Disusun sebagai ujian akhir semester mata kuliah asuhan komprehensif kehamilan pada program studi D4 kebidanan.
Bunda-bunda yang nanti waktunya sholat boleh meninggalkan Zoom untuk sholat ya. Kemudian dosen pengampunya saya, nah penyusunnya nama Bunda di sini. Kemudian program studi, nah Bunda tinggal menulis di sini. Ini ada contohnya patologis seperti tadi. Seorang perempuan yang tepat apa, ABCD-nya sampai E ya Bunda ya. Nah, kemudian pembahasannya, kunci masalah, konsep teori, penyelesaian jawaban. Nah, di sini nanti tempatnya Bunda untuk menuliskan tugasnya. Silakan membuat 5 soal kasus kehamilan patologis diambil dari pengalaman di lahan seperti contoh di atas. Seperti itu. Nanti kalau misalkan Bunda belum patologis mungkin tidak pernah mendapatkan, Bunda boleh menggunakan kasus semu. Kasus semu itu ya kasus mengarang Bunda. Kita mengarang atau kalau enggak ada soal-soal yang sudah ada seperti itu. Itu untuk nanti yang patologis. Nanti untuk yang fisiologis juga sama, Bunda klik juga nanti. Nah, ini tugas fisiologisnya ada, nanti Bunda tinggal download aja, tinggal mengganti. Nah, untuk fisiologis seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya juga ada, nanti materinya ada di sini, Bunda bisa download kontrak kuliah, materi seperti itu. Nah, sebentar, ada kontrak kuliah, nah ini Bunda bisa download, nah ini nanti ada kemarin ada foto bersama, foto sebentar sinyalnya agak lemot ini kalau sore ya nggak langsung terbuka. Ada foto bersama, nanti kita di akhir sesi ada foto bersama ya Bunda, nanti kita foto bersama dan nanti saya upload di sini di Google Form di kontrak kuliah pertemuan pertama gitu. Kemudian selanjutnya ada pertemuan kedua, review materi. Jadi nanti kita akan setelah ini akan membahas ini Bunda. Ada tanda bahaya pada kehamilan, ada manajemen asuhan kebidanan. Kemudian nanti untuk tugasnya Bunda upload di sini. Untuk tugas fisiologis Bunda upload di pertemuan 3, untuk kasus patologis Bunda upload di pertemuan 4. Caranya Bunda klik, Bunda udah kerjakan tadi. Bunda simpan, Bunda klik di sini. Nah, ini tadi. Oke, ada yang terlambat ya karena sesuatu seperti itu. Nah, Bunda klik aja di sini tugas kasus fisiologisnya. Nah, Bunda tulis nama di sini. NIM-nya, NIM Bunda tulis lengkap, nama Bunda tulis lengkap di sini. Kemudian kelasnya Bunda pilih kelas mana, kemudian upload tugas di sini. Nah, Bunda upload tugas di sini, Bunda pilih. Nah, cari filenya dari HP bisa, dari laptop bisa. Nah, Bunda formatnya pakai Word ya. Nah, misalkan ini kita lihat contoh aja misalkan di sini. Open gitu. Nah, Bunda tinggal upload, ini akan terupload begitu. Nah, gitu ya. Tuh, nanti begitu juga terus kemudian begitu juga nanti di yang ini tadi. Yang pertemuan keempat, tugas kasus patologisnya seperti itu. Bunda tenggatnya kapan? Sebelum ke tenggat ini latihan 5, nanti pertemuan kelima ya Bunda, atau tatap muka kita kedua. Bunda nanti latihan soal kasus di sini. Tapi ini masih saya tutup linknya ya Bunda. Nanti kalau sudah berbasis waktu hanya 1 jam Bunda mengerjakan di sini karena kita akan belajar memanajemen waktu ya Bunda, karena itu salah satu yang menentukan kelulusan kita itu adalah waktu. Bagaimana cara kita bisa memanajemen waktu untuk mengerjakan soal seperti itu. Jadi nanti saat kita kesepakati nanti pertemuan berikutnya tatap muka kedua kita akan bertemu dalam latihan soal kasus kehamilan. Nah, itu nanti terus kemudian nanti selanjutnya ini tadi ada ujian akhir semester yang saya katakan. Itu nanti Bunda hanya absensi saja di situ. Hanya absensi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, kemudian bukti screenshot kalau Bunda itu sudah mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas seperti itu saja. Nah, itu tadi terkait masih dalam kontrak kuliah sih sebenarnya Bunda. Nah, sebelum kita masuk ke teori review materi, kira-kira ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau Bunda sampaikan, Bunda tanyakan, monggo terkait penugasan. Gimana Bunda? Ada kendala seperti itu? Ada Bu, mau tanya. Oke Bunda Elizabeth. Oke. Iya Bu. Selamat malam Bu. Selamat malam Bunda. Mohon maaf Bu, mau bertanya. Ya, Ini Bunda. kami tugasnya di daerah Bu, tempat kerja kami di daerah, jadi kadang jaringannya kurang Susah. bagus, kadang juga ya susah gitu Bu. Tugasnya apabila kumpulnya terlambat boleh nggak Bu? Oke Bunda. Kalau seandainya waktunya harus ngumpul, tapi kami kadang jaringannya ini susah Bu.
Oke, Bunda. Bunda biasanya estimasi dalam 1 minggu ada sinyal berapa kali? Kalau misalkan kan mungkin minggu depan Bunda bisa ikut, jadi minggu depan mungkin Bunda sambil kuliah bisa sambil upload. Karena di sini Bunda kita kan sudah mendekati akhir September Februari kan sebenarnya sudah akhir ya. Sudah kita harus input Iya, Bu. nilai. Nah, nanti kita kesepakatan saja kira-kira Bunda maunya sampai kapan gitu. Gitu. Oh, baik, Bu. Ya, Iya, baik. ini namanya kontrak kuliah ya. Jadi Bunda juga enak, saya tidak memaksa harus begini. Nah, ini namanya kontrak kuliah seperti ini, ada kesepakatan. Mungkin kira-kira sih kalau saya bisa itu estimasi seminggu ya Bunda, karena memang Oh, iya, baik, Bu. karena Bunda kan di akhir kuliahnya ya, karena kuliahnya di akhir jadinya mepet, mepet deadline Iya, gitu. betul, Bu. Karena takutnya apa? Baik. Kita estimasi seminggu, takutnya kalau ada tadi kendala kan masih ada waktu gitu loh Bunda ya. Ya kita nggak mepet Iya, gitu Bu. lah. Jadi intinya estimasi kalau misalkan kita memberikan sebenarnya acaranya jam 8, tapi kan kita prepare-nya nggak jam 8, jam 7 harus sudah datang. Karena jam 7 datang ada keterlambatan. Nah, kita deadline-nya 1 minggu, tapi harapannya semoga sebelum 1 minggu sudah. Tapi kalau memang benar-benar ada kendala, misalkan ada yang molor, ada yang mundur karena jaringan atau apa, kan masih ada waktu ya Bunda ya, masih ada waktu setan seperti itu sampai perkuliahan selesai. Karena kan masih minggu depan masih ada lagi, itu malah mepet lagi nanti yang DB3 nanti kalau nggak salah waktunya mepet banget itu. DB3 kayaknya besok Sabtu Bunda, cuman besok saya itu ada vaksin Moderna dosis ketiga, saya nggak tahu ya. Kalau kemarin Astra saya sempat 2 hari itu demam pusing begitu Bunda, saya sehari habis paracetamol 5 karena nggak kuat banget. Semoga nanti yang untuk dosis ketiga Moderna baik-baik aja, jadi bisa tetap Amin. tetap bisa ngajar gitu ya Bunda. Gitu. Baik, Jadi Bu. saya kemarin juga di ini, kalau misalkan kalau apa namanya, semoga aja nggak ada apa-apa, nggak ada efek samping karena udah dapat 1-2 meskipun Astra. Untuk Moderna kan hanya separuh ya dosisnya ya. Seperti itu. Beda dengan Bunda yang langsung di tenaga kesehatan ya, seperti itu. Semoga nanti hari Sabtu masih bisa berjalan seperti itu harapannya. Itu Bunda, maka kenapa saya memajukan perkuliahannya untuk harusnya besok jam 8, saya majukan di jam ini biar tidak terlambat. Takutnya nanti kalau saya minggu depan nanti terlambat lagi karena sudah mendekati deadline. Gitu nggak Bunda? Ada lagi Bunda yang mau disampaikan terkait penugasan? Kita sepakat 1 minggu nggih. Tapi masih ada estimasi maksimal 2 minggu ya, tapi kita sepakati 1 minggu. Begitu nggih Bunda nggih? Oke. Baik, Bu. Iya. Terima kasih. Sami-sami Bunda. Baik, selanjutnya kita masuk ke review materi ya Bunda. Review materinya tanda bahaya komplikasi seperti itu. Oke, saya akan share seperti itu. Nah, di sini. Oke, Bunda terlihat, terbaca dan terlihat. Jangan sampai terlihat saja tapi tidak terbaca. Saya perbesar dulu. Terbaca dan terlihat, Bu. Baik ya. Oke, yang penting terbaca ya Bunda ya. Kalau terbaca pasti terlihat. Terlihat belum tentu terbaca. Ini adalah tanda bahaya komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Seperti itu. Sebenarnya dari sini aja udah selesai loh Bunda. Bunda kalau saya suruh Bunda apa kira-kira Bunda pasti bisa menjelaskan ini gitu ya. Seperti itu. Tapi kita mereview. Nah, pokok bahasan ada bahaya pada kehamilan muda, ada bahaya pada kehamilan lanjut. Nah, di sini Bunda juga sebenarnya sudah menjelaskan. Bunda sampai di sini cukup sebenarnya. Sebelum kita masuk ke materi, ada latar belakang ya Bunda. Di negara-negara miskin atau negara yang tertinggal ya, dan berkembang, adanya kematian maternal menimbulkan berbagai jenis masalah. Kenapa negara berkembang itu menimbulkan masalah? Karena itu kalau kita negara berkembang itu rata-rata ekonomi, secara ekonomi itu menengah ke bawah. Saya tidak mengatakan Indonesia memang negara berkembang, tapi kan sebagian besar ya, bukan semuanya. Karena kita sendiri ya miliarder di Indonesia juga banyak ya. Tapi rata-rata lah intinya, sebagian besar seperti itu. Nah, kenapa dikaitkan dengan status ekonomi? Kenapa dikaitkan dengan AKI? Karena penghasilan yang rendah itu berkaitan dengan status ekonomi, berkaitan dengan gizi atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di dalam SDGs itu di situ ada program pemerintah. Kalau kita fokusnya ke SDGs berapa ya? Agak lupa saya.
Nah, di situ KIA, tentang KIA. Di situ ada suatu siklus daur kehidupan, bahwa di situ ada yang namanya diawali pasangan remaja atau pasangan wanita usia subur. Kehamilan dulu, kemudian remaja, kehamilan, terus kemudian persalinan, nifas, keluarga berencana, bukan kehamilan, iya, kehamilan, persalinan, pasangan usia subur, wanita usia subur, kemudian masuk lansia seperti itu. Kemudian bayi, balita, kemudian ada ya sudah masuk siklus ya di situ. Nah, selalu yang harus ada penekanannya adalah status gizi. Nah, sedangkan kalau status gizi itu apa? Artinya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Karena jika asupan nutrisi itu kurang, ternyata sangat berpengaruh atau berdampak. Contohnya ibu hamil jika kekurangan nutrisi, pastinya akan mempengaruhi perkembangan janin. Nah, sedangkan kalau ibunya posisinya memiliki anak bayi atau balita, kalau asupan nutrisi kurang, pasti juga akan mempengaruhi pertumbuhan anak. Salah satunya stunting seperti itu. Nah, kemudian untuk yang lain-lain terkait masalah lingkungan atau apa, itu penyakit degeneratif ya yang munculnya. Nah, di situ rata-rata dari kenapa dikatakan negara berkembang itu menengah ke bawah berkaitan dengan sosial ekonomi atau pendapatannya yang kurang, jadinya itu asupan nutrisinya yang kurang. Beda dengan orang yang mampu, tapi karena gaya hidup, karena kalau pola makan yang salah, sebenarnya nutrisi untuk tubuhnya itu dia berkecukupan ada, cuman dia memang tidak, karena gaya hidup akhirnya mungkin makanan yang masuk itu junk food, atau mungkin makanan-makanan yang siap saji seperti itu. Sebenarnya mereka ada, tapi mereka tidak melakukan, itu beda lagi ya Bunda ya. Yang dimaksud di sini adalah memang dia untuk asupan nutrisi itu tidak ada, sehingga mau tidak mau mempengaruhi perkembangan janin. Nah, dengan adanya kekurangan status nutrisi tadi, akhirnya bisa menimbulkan berbagai masalah di siklus kehidupan wanita itu tadi, sehingga mau nggak mau berakibat. Kalau misalkan ibu hamil kekurangan nutrisi, terutama misalkan tentang ya, nutrisi di situ kan ada bisa berkaitan anemik, kek seperti itu. Nah, dampaknya apa? Nah, persalinan, terjadi perdarahan. Nah, kalau sudah seperti itu, perdarahan didukung atau ditambah dengan kesadaran masyarakat untuk berobat yang kurang seperti itu, akhirnya terlambat mengetahui, terlambat merujuk, terlambat menangani, atau terlalu karena berkaitan dengan kepercayaan atau budaya. Nah, sangat klop sekali. Udah tingkat status ekonominya kurang, ditambah perilaku kesadaran untuk perilaku sehat, hidup bersih, sehat, perilaku untuk kesadaran bahwa periksa ke tenaga kesehatan itu menjadi faktor utama kurang. Nah, jadinya itulah sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita di negara Indonesia, mungkin Bunda di Timor Leste ini kan sudah banyak berkembang ya teknologi canggih, bahkan kita itu juga SDM-nya sudah bagus, banyak dokter obgyn dan upaya masyarakat pemerintah juga sekarang di setiap desa ada bidan desa, ada fasilitas-fasilitas yang bagus. Tujuannya apa? Supaya output-nya adalah, outcome-nya adalah menurunkan AKI dan AKB. Tapi semua fasilitas tersebut tidak akan berfungsi jika pasien yang datang itu terlambat. Gitu ya Bunda ya. Jadi kalau sudah terlambat, meskipun fasilitasnya bagus, meskipun kita secara skill-nya juga bagus, kalau pasien datang sudah perdarahan atau sudah letak sungsang, rujukan dukun, ya kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Jadi di sini pentingnya mencari sumber masalah gitu ya. Contohnya nanti kita akan ketemu Bunda di mata kuliah obstetri ginekologi itu, saya kasih gambaran aja, contohnya begini. Seorang ibu dia itu jauh terpencil, dia tinggal di desa yang terpencil sekali, jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dia sebenarnya sudah mengatakan, intinya 2 anak saja sudah cukup, sudah bahagia, dengan 2 anak bahagia. Nah, kemudian tapi di situ pada kenyataannya dia hamil anak kelima. Nah, pengalaman kehamilan itu selalu ditolong oleh dukun. Anak ke-1 dukun, kedua dukun, ketiga, keempat, kelima dukun, dan nggak ada masalah apa-apa. Dia juga sehat-sehat aja, baik-baik aja seperti itu. Tapi pada persalinan kelima, ibu itu mengalami perdarahan, ditolong oleh dukun mengalami perdarahan yang banyak seperti itu. Nah, kemudian dukun memanggil bidan seperti itu. Dukun memanggil bidan,
dengan jarak yang 1 jam seperti itu, bidan baru datang, sudah terjadi perdarahan, bidan mengadviskan untuk merujuk. Nah, saat dirujuk kan tentunya masih vaskes tingkat 1 ya Bunda ya. Begitu dirujuk lagi seperti itu. Jadi udah berapa lama? Nah, saat dirujuk lagi ternyata stok darah yang sesuai dengan golongan ibunya itu habis, tidak ada. Jadi akhirnya ibunya tidak tertolong ya, ibunya meninggal seperti itu. Nah, sebenarnya ibu kan bisa dicegah. 1, jika saja ada siap pendonor darah, kan pastinya ibunya selamat. Nah, itu. Yang kedua, itu tercatat kasus kematian ibu dengan kasus perdarahan. Nah, kita kan kadang hanya berhenti di situ. AKI dan AKB karena apa? Perdarahan, preeklamsi. Pernah nggak dari kasus perdarahan ini yang memang contoh kasus ini itu contoh yang memang kita dibuat di skenario seperti itu supaya membuka wawasan kita bahwa di situ terjadi perdarahan, sebenarnya apa yang menyebabkan kematian? Perdarahan. Sebenarnya perdarahan itu akan bisa dicegah jika ibunya ada kesiapan pendonor darah. Nah, jadi itu. Yang kedua, kenapa terjadi perdarahan? Karena diagnosanya apa Bunda? Retensio plasenta. Kenapa terjadi retensio plasenta? Karena ibunya tidak KB. Kenapa ibunya tidak KB? Karena jaraknya yang dekat. Nah, karena ibunya tidak KB. Kenapa ibunya tidak KB? Karena ibu tidak terkontak jauh dari pusat fasilitas pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi di situ Bunda. Jadi ternyata KB itu juga kalau ibunya nggak KB dengan jarak yang terlalu dekat, nah itu tadi ternyata sangat dalam sekali Bunda. Jadi itu akar permasalahannya. Kalau di kita mungkin saat ini kalau ada terdeteksi ya ibu hamil ada kader, meskipun ibunya tidak datang ke kita yang datang, kita yang mengunjungi ibu hamil seperti itu, sehingga mau nggak mau ibu hamil itu pasti terpantau oleh bidan ya seperti itu. Tapi kan ini namanya memang suatu ilustrasi seperti itu yang membuat kita itu tahu oh akar permasalahannya apa. Nah sekarang coba kalau kasusnya preeklamsi, kira-kira kalau kita telusuri sebenarnya akar permasalahannya apa? Sama dengan perdarahan. Sebenarnya semua di situ akar permasalahannya adalah ibunya jauh dari pusat fasilitas kesehatan. Seandainya saja ibunya itu periksa rutin ANC, kan nggak akan terjadi Bunda. Ya kan pasti dideteksi. Persalinannya pasti nanti akan di fasilitas pelayanan kesehatan. Betul kan Bunda? Jadi nggak akan terjadi. Nah, karena itu datang sudah terlambat ya. Kalau datang kayak begitu ya itu tadi kita skillnya yang bagus semua kalau sudah dalam keadaan terlambat ya sudah tidak bisa tertolong. Sedangkan pasien datang ke kita itu harapannya pasti sembuh. Apalagi masyarakat yang tidak pernah terkontak dengan tenaga kesehatan. Di sini akan menimbulkan ketidakpercayaan seperti itu. Mereka beranggapan bahwa kalau saya sakit, saya ke tenaga kesehatan, ke bidan itu pasti sembuh. Tapi dalam kasus ini tadi apa Bunda kenyataannya? Menurut pandangan persepsinya dari suaminya mungkin dia istri saya tidak tertolong, harus dinaik kendaraan lagi di sini seperti itu. Nah, di situ Bunda itu karena memang pengaruh budaya, pengaruh. Nah, di sini adalah peran kita, terutama Bunda-bunda itu peran di komunitas ya Bunda. Sebenarnya kalau menurut saya itu akar permasalahannya itu adalah kita berperan di dalam kebidanan komunitas. Itu sangat penting yang menjadi akar permasalahan dari AKI dan AKB. Kalau kita misalkan di bukan komunitas ya, misalnya pasien datang kehamilan, persalinan datang ke kita, itu sebenarnya pasien yang datang periksa ke kita itu sudah titik aman, Bunda. Titik aman kenapa? Karena mereka akan terkontaminasi lah katakanlah, dia akan tahu tentang tanda bahaya, mau nggak mau dia tahu, akhirnya dia mengimplementasikan. Yang justru yang bermasalah ini adalah mereka yang tidak pernah kontak dengan kita. Nah, makanya bagaimana caranya kalau kita mengupayakan masyarakat mengimbau, oh iya ini ada penyuluhan tentang kesehatan, masyarakat nggak akan datang. Dia nggak mau karena nggak ada kepentingan. Karena untuk pencegahan itu kalau nggak ada kepentingan mereka nggak mau gitu. Jadi kalau merasakan sakit dulu, merasakan ada gejala dulu, baru mau. Nah itu. Jadi mereka akan susah kalau kita undang itu mereka susah. Ya, caranya seperti apa? Kita selipkan, misalkan dalam kegiatan PKK, kegiatan pengajian atau kegiatan apa, kegiatan gereja atau apa. Nah di situ mungkin bisa diselipkan tentang macam-macam KB, diselipkan pentingnya tanda bahaya atau apa. Nah, itu boleh kita menyelipkan. Jadi dengan di situ dia
terpapar tentang pendidikan kesehatan, sehingga saat dia merasakan, seandainya suatu saat dia sudah dapat kayak gini, ini solusinya seperti ini. Nah, mau nggak mau, saya harus ke tenaga kesehatan. Begitu ya Bunda ya, itu harapannya. Gitu. Latar belakang. Jadi Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kematian maternal yang cukup tinggi, karena itu ya didukung sistemnya berbeda. Kalau di kita kan sistem pembiayaannya kan pemerintah sudah memberikan jam kesmas ya, intinya masyarakat yang tidak mampu dapat jam kesmas bebas. Jadi masyarakat yang sakit kan kalau berobat gratis. Nah, kalau di negara berkembang dan negara maju itu penggratisan itu adalah screening, Bunda. Kalau dia mau check up apa misalkan 6 bulan sekali check up itu udah gratis di sana, udah merupakan gratis. Jadi mau nggak mau masyarakat wajib untuk check up setiap 6 bulan sekali, gratis dari pemerintah, dan di situ sudah merupakan kewajiban, dan dari situ mereka akan tahu penyakitnya apa, dideteksi terlebih dulu sehingga angka kesakitan pun menurun gitu. Kemudian juga untuk tempat-tempat tinggal, kalau di kita kan masih ada penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh di tengah kota yang campur jadi satu dengan polusi ya, pabrik atau apa. Tapi kalau di negara maju itu sudah dipisahkan. Nah, jadi mereka di situ ada komunitas yang khusus hanya untuk rumah-rumah penduduk, di situ khusus untuk pabrik-pabrik, kota itu tidak ada orang yang tempat tinggal di situ. Mungkin khusus hanya apartemen, itu sudah ada. Jadi kenapa dikaitkan seperti itu? Karena penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit yang lain itu karena juga lingkungan. Contohnya kalau tinggal di pemukiman kumuh, mau nggak mau ya akan terkontaminasi. Airnya yang kurang bersih, udara, sanitasi itu akan mempengaruhi di situ ya Bunda ya. Nah, kemudian perlu diupayakan pencegahan tingkat kematian maternal seperti pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan, pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan yang lengkap dapat menurunkan angka kematian maternal. Petugas kesehatan khususnya bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan usia, kualitas sehat obstetrik yang buruk dan perdarahan selama kehamilan. Begitu ya Bunda ya. Jadi itu tadi diperlukan kerjasama, atau kalau enggak ada dukun ya di situ kadang kemudahan ya, karena mereka merasa sudah mau membawa ke fasilitas kesehatan itu sudah keadaannya buruk seperti itu. Mereka maunya cepat, yang paling dekat dengan dia siapa? Dukun. Nah, padahal ada bidan, ada puskesmas, tapi kan yang paling dekat dukun, bidannya hanya satu wilayah, bidan dukunnya ada 5. Nah, karena itu tadi kemudahan, dia paling dekat dukun gitu. Nah, kalau dukun syukur-syukur bisa menyembuhkan nggak apa-apa. Nanti kalau kasus itu tadi kan dukun masih dirujuk lagi. Kalau kita tahu sebenarnya kita harus kemana kan, meskipun di dekat kita ada dukun kan, kita langsung ke fasilitas kesehatan. Jadi misalkan ada terlambat harus dirujuk, ya potong kompas aja. Nggak ke dukun, baru dukun yang merujuk, kan rata-rata nggak ada dukun yang merujuk ke rumah sakit. Pasti dukun merujuknya ke bidan, baru bidan yang merujuk ke rumah sakit. Yang kena biasanya siapa? Bidannya, bukan bu dukunnya gitu. Jadi harus ada yang jelas wewenang apakah dukun keberadaan dukun itu tidak diperlukan, tidak, tapi kita berkolaborasi ya Bunda ya. Kemitraan. Dukun tugasnya di batas apa, bidan warnanya di batas apa. Cuman kadang kenapa orang lebih banyak percaya dukun atau lebih banyak nyaman di dukun, karena apa? Kalau misalnya BPJS kan ribet ya. Ada harus surat-surat ini seperti itu. Kalau dukun mungkin kalau nggak punya uang bisa aja lah dikasih ayam atau pisang atau apa ya, hasil kebun mau. Nah, kalau kita datang ke bidan memberikan hasil kebun, nanti dikiranya ucapan terima kasih Bunda. Tetap ada billing atau tagihan untuk pembayaran. Hanya intermezzo saja ya Bunda ya. Itu makanya yang saya katakan kemudahan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi bahaya pada kehamilan muda itu ada abortus, ada mola, ada ektopik, ada hiperemesis pada kehamilan muda. Kalau ini kita bahas satu persatu nggak cukup Bunda ya, karena ini hanya review saja. Seperti itu. Jadi nanti Bunda bisa pelajari sendiri. Kemudian selanjutnya bahaya pada kehamilan lanjut itu ada plasenta. Ada plasenta previa, solusio plasenta, nyeri perut hebat, penglihatan kabur, bengkak di wajah dan cacar di tangan, pelacaran pervagina, gerakan janin tidak terasa, dan sakit kepala yang hebat. Mungkin Bunda juga bisa menambahkan, ada yang kurang di sini, boleh Bunda tambahkan seperti itu. Nah, itu Bunda materi tentang tanda bahaya. Itu tadi. Oke, nah selanjutnya materi yang berikutnya adalah tentang manajemen. Nah, oke, manajemen. Oke, manajemen asuhan kebidanan sekolah.
Bunda terlihat nggih? Oke, dan terbaca. Oke. Terbaca. Manajemen kebidanan dan manajemen warni seperti itu. Konsep dan prinsipnya, konsep manajemen itu adalah sebenarnya mengatur sesuatu yang belum ada atau sesuatu yang nanti gitu, bukan sesuatu yang belum terjadi gitu. Jadi memanajemen seperti itu. Manajemen adalah mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan dan kemudian menyelesaikannya. Dengan kata lain, manajemen menentukan tujuannya dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang hendak dituju dan mencapainya. Menurut Munijaya tahun 1999, manajemen adalah ilmu atau seni tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, prinsip-prinsip manajemen di sini ada efisiensi, efektivitas, ada rasional dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu harus ada 2 atau lebih tindakan ya, dan ada alasannya yang bisa diterima atau rasional. Kemudian efisiensi bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu atau dengan menggunakan sarana sedikit mungkin. Efektivitas seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapainya. Meskipun ada efisiensi dan efektivitas, kita harus tetap memperhatikan mutu, ya, memperhatikan kepuasan. Jadi jangan sampai karena efisiensi akhirnya hasilnya justru tidak bagus seperti itu. Jadi tetap kita harus mempertahankan mutu dari apa yang kita berikan seperti itu. Nah, kemudian pengertian manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan di dalam memberikan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi intinya ada pasien datang ke kita kan pasti ada masalah ke Bunda. Artinya ada nggak kira-kira pasien Bunda itu yang datang ke Bunda itu nggak ada masalah, cuma Bunda ada apa, ada keluhan apa, cuma ingin ketemu Bu Bidan gitu, kira-kira ada nggak? Pasti ada keluhannya, pasti mesti mengatakan ada keluhannya, Bu saya ini dari kemarin ini gitu. Nah itu kan sebenarnya kan membawa masalah, tapi masalah kesehatan yang dia meminta bantuan kita untuk memecahkan masalah kesehatannya seperti itu. Jadi khususnya masalah kesehatan bukan masalah keuangan ya Bunda ya. Itu ya, karena masalah keuangan kan di pegadaian sana solusi dari permasalahan gitu. Hanya bercanda ya Bunda ya. Jadi masalah kesehatan yang dibawa pasien kita datang pasti dengan masalah, tapi di sini adalah masalah kesehatan sehingga kita pasien berharap supaya kita memecahkan masalahnya. Nah, kita memecahkan dengan cara teknik manajemen Parne atau 7 langkah manajemen Parne seperti itu. Nah, langkah-langkah manajemen kebidanan yaitu penerapan manajemen kebidanan dalam bentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Proses manajemen kebidanan ditulis oleh Varney berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nurse Midwifery yang pada dasar pemikirannya sama dengan proses manajemen menurut Varney. Nah, kalau di dalam keperawatan itu kan ada ya. Kadang dulu kalau kita ada D3 sama kita mempraktekkan mahasiswa gitu, kebetulan pas si E pembimbing lahannya perawat itu biasanya ada pohon masalah, kemudian askepnya itu berbeda ya. Kalau kita kan lebih ke diagnosa, tapi kalau di perawatan biasanya adalah bukan diagnosa yang diambil, tapi kebutuhan. Misalkan pasien dengan penyakit jantung, bukan jantungnya yang diintervensi, tapi lebih ke misalkan kebutuhan cairan elektrolit, kebutuhan eliminasi seperti itu. Nah, kita juga ada seperti itu, Bunda. Kebutuhannya apa? Seperti itu. Nanti kita akan buka di formatnya ya. Nah, kemudian ini ada 7 langkah. Yang pertama, pengumpulan data dasar, kedua, interpretasi data, ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial, keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh, keenam, melaksanakan perencanaan, ketujuh, evaluasi hasil tindakan. Nah, yang langkah pertama yaitu pengumpulan data dasar. Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan pasien secara lengkap, yaitu dari riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, meninjau catatan terbaru atau sebelumnya, meninjau data lab, dan membandingkan dari hasil studi. Kita kenal ada data subjektif dan data objektif ya Bunda ya. Bila klien mengalami komplikasi, maka konsultasikan dengan dokter atau kolaborasi dengan sejawat ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua itu adalah interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah
dikumpulkan. Data-data yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, kemudian ditemukan masalah, diagnosa atau kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi atau pencegahan diharapkan dapat bersiap atau menyiapkan ya, prepare seperti itu. Persiapan bila diagnosa atau masalah potensial benar-benar terjadi. Contohnya seorang wanita hamil dengan pembesaran uterus yang berlebihan mungkin bisa diagnosa polihidramnion, apa ibu dengan diabetes mellitus atau dengan gebeli, lakukan antisipasi, perencanaan untuk mengatasi terjadinya HPP karena atonia uteri. Jadi kita harus sudah, karena namanya merencanakan ya. Jadi kemungkinan akan terjadi. Jadi kita harus ada persiapan sehingga intervensi yang kita berikan ya jangan sampai pasien ini terjadi diagnosa potensial seperti itu. Ya, contohnya tadi kalau saya katakan penelitian tadi, misalkan letak sungsang akan berpotensial terjadi asfiksi. Nah, bagaimana cara pencegahan asfiksi supaya pasien yang kita tangani ini tidak terjadi asfiksi? Nah, ternyata memang pasien tidak terjadi asfiksi karena memang penata laksanaan kita atau kalau enggak pasien yang lain kita tiba-tiba asfiksi, tapi bukan karena letak sungsang. Seperti saya katakan tadi, bahwa letak sungsang atonia. Jangan merebut dia, cukup aku siapa rebut. HP-mu yang bagus dong. Aku siapa rebut. Hendak HP-mu yang bagus dong. Yosun. Oke, baik. Saya mood dulu. Nah, kemudian bahwa seperti kata tadi, atonia uteri bukan karena letak sungsang saja. Ada faktor yang lain seperti asfiksi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, yaitu mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota lain sesuai kondisi pasien. Jadi manajemen bukan hanya prenatal saja, tetapi selama wanita tersebut bersama-sama bidan terus-menerus misalnya dalam persalinan. Kemudian saat data dikumpulkan dan dievaluasi, mungkin ada data yang mengidentifikasikan situasi gawat darurat ya, di mana bidan harus bertindak untuk segera demi keselamatan ibu dan bayi. Contohnya ada HPP, distosia bahu atau Apgar score yang rendah. Kemudian bisa dikonsultasikan, bisa dikolaborasikan, atau bisa kita berikan tindakan sendiri saat itu, jika masih ada dalam batas wewenang kita. Nah, kemudian nomor 5, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Dengan kata lain, asuhan sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan dan setiap rencana asuhan disetujui oleh bidan dan pasien agar efektif. Oleh karena itu, pada langkah ini bidan harus merumuskan rencana asuhan sesuai dengan hasil pembahasan rencana bersama pasien, kemudian membuat kesepakatan bersama sebelum melaksanakannya, dan contoh apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, dan merujuk pasien. Beritahu ibu untuk istirahat yang cukup, contohnya. Dan pada langkah ke-6, melaksanakan perencanaan. Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada pasien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar dan terlaksana. Harus ada hasilnya ya, mencatat hasilnya. Kemudian evaluasi hasil tindakan pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Bidan dalam manajemen asuhan pada pasien bertanggung jawab terhadap terlaksananya dan harus memastikan agar langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana. Nah, kemudian di sini ada SWAP ya, kita sudah familiar sekali. Kemudian ada SWAP-Y, ada tambahan implementasi, ada evaluasi, kemudian ada SWAP-Y reassessment ya. Di sini biasanya untuk kasus-kasus yang dirawat inap ya, yang berkesinambungan ya, ada diagnosa baru seperti itu. Nah, kemudian ini perbandingan metode ya antara 5 langkah, 7 langkah manajemen VANES, SWAP, SWAP-Y, dan sebenarnya pada sama kita yang paling banyak dipakai adalah SWAP. Tapi sebenarnya SWAP ini sudah mewakili ringkasan dari semuanya ini tadi. Ringkasan dari 5 langkah, 7 langkah, SWAP-Y, dan SWAP-Y itu tadi. Metode-metodenya di situ. Nah, itu tadi keterkaitan dengan manajemen.
Nah, sekarang saya akan berikan contohnya ya, Bunda. Nah, saya akan berikan contoh tentang askepnya. Karena nanti Bunda kalau mau masuk stasi profesi, Bunda akan ketemu yang namanya askep. Stase 1, stase 2, sampai stase 10. Nah, setiap stase Bunda harus membuat laporan praktek patologis dan fisiologis. Nah, kalau di sini kan kita yang prepare-nya ke situ, jadi nanti Bunda sudah paham di sini nanti. Stase kehamilan. Nah, ini tadi. Yang pertama saya akan membukakan contoh askepnya, itu. Contoh askep kehamilan fisiologis TM1. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi. Ini yang fisiologis ya, Bunda. Contoh fisiologis seperti ini. Nah, ini nanti ada masalah, ada ini. Saya perbesar dulu supaya tampak. Ini masih pakai lama ya, Bunda ya? Masih kita pakai GPO, sekarang harusnya pakainya GPA ya. GPO harusnya begini. Gitu ya. Oke. Gitu. Tuh, masih pakai lama. Kemudian ini ada, ini tugas saya waktu D4 dulu, Bunda. Menyebar pengesahan, ditandatangani dosen pembimbing lahan. Nah, ini belum varne ya, belum komprehensif ya, Bunda. Ini hanya langsung 7 langkah seperti itu. Ya, anamnesa dilakukan, ada pengkajian tadi seperti di dalam konsepnya ada data subjektif dan data objektif. Ini ada pengkajian seperti ini gitu. Kemudian langsung ke bawah di sini ada data objektif gitu. Data subjektif seperti itu. Nah, ini data objektif ya, pemeriksaan umum, pemeriksaan khusus, head to toe itu ya benar pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Nah, kemudian setelah itu kesimpulan, di sini ada kesimpulan. Nah, biasanya kalau dulu kita praktek di D3 kan hanya sampai sini ya benar, yang kita mencari 100 ANC itu laporannya hanya sampai kesimpulan. Nah, baru yang mau kita ambil ke askep pakainya komprehensif seperti ini. Nah, di sini interpretasi data dasar. Nah, dari data semua yang sudah kita kumpulkan tadi ditulis di sini menjadi diagnosa, ada masalah, ada kebutuhan. Karena dia fisiologis, dia nggak ada masalah. Tapi dia memiliki kebutuhan. Meskipun dia nggak ada masalah, tapi dia semua ibu hamil butuh. Butuh apa? Butuh edukasi tentang perubahan fisiologis, butuh edukasi nutrisi, butuh edukasi personal hygiene, kebutuhan seksual, istirahat tidur, tanda bahaya kehamilan. Nah, nanti di dalam teorinya ada kebutuhan ibu hamil selama trimester 1, 2, 3, apa saja, dan itu harus kita berikan. Nah, kemudian data subjeknya ibu mengatakan terlambat menstruasi 2 bulan. Jadi kalau kita mendiagnosa G1, P1, jadi data objeknya juga harus ada yang menunjang hamil. Jangan sampai diagnosanya hamil, tapi data objektifnya tidak ada yang menunjang hamil seperti itu. Jadi ada, kali ini masih TM1, mungkin masih balot teman ya Bunda ya, bukan mungkin, masih balot teman, memang level 2, 3, dan 4. Seperti itu kita masukkan data-data yang menunjang, tidak semua tadi hasil dari anamnesa kita itu kita masukkan, hanya yang menunjang saja. Nah, kemudian kita ada tadi langkahnya ketiga, diagnosa potensial, tidak ada. Langkah keempat, tidak ada seperti itu karena dia fisiologis, kemudian baru intervensi. Nah, intervensinya di sini ada tanggal, jam, diagnosa, masalah atau kebutuhan. Diagnosanya apa, tujuannya apa. Jadi setelah dilakukan sound kebidanan selama 1 kali 15 menit, nah tergantung kita. Kalau kita rawat jalan boleh 15 menit, tapi kalau di rumah sakit boleh 1 kali 24 jam atau 1 kali shift jaga ya, 1 kali 8 jam. Nah, diharapkan apa? Dengan adanya askep ini diharapkan dapat mencegah adanya komplikasi kehamilan. Ibu dapat mengerti dan memahami, karena apa? Memang itu tadi kita belum bisa mengintervensi karena masih hanya waktu 15 menit. Tapi harapannya ibu mengerti, ibu memahami, ibu bersedia melakukan anjuran petugas. Nah, kemudian kriteria hasilnya kehamilan berjalan normal sesuai usia kehamilan. Ibu dapat mengulang kembali penjelasan petugas. Nah, ini juga sangat penting ya Bunda ya. Nah, kemudian intervensi ini ada juga yang langsung di sini Bunda. Beritahukan. Nah, ini dia nggak ada ini langsung di sini. Nah, intervensinya langsung di sini. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien. Apakah salah? Tidak. Itu juga benar. Karena di atas sudah ada hasil pemeriksaan. Tapi kalau saya, Bunda, saya lebih cenderung seperti ini. Tetap kita tuliskan lagi. Karena langkah satu ini adalah yang menentukan keberhasilan akan asuhan yang kita berikan pada pasien. Karena apa? Jika pasien itu sudah dekat dengan kita, sudah mau terbuka dengan kita, sehingga akhirnya pasien kooperatif. Sehingga apa yang kita anjurkan tuh pasien mau mengikuti. Karena sudah terjalin komunikasi atau
kedekatan yang bagus dengan pasien. Nah, kalau saya tetap dituliskan seperti ini karena apa? Namanya dokumentasi itu harus lengkap, Bunda. Jadi langkah-langkahnya itu harus diurutkan. Harus ada kalau saya itu. Karena komponen dari dokumentasi, karena dokumentasi kan kita nggak mau tanya sama siapa. Dokumentasi itu kan berupa kertas yang berisi informasi, tidak bisa kita klarifikasi. Jadi kalau untuk saya tetap dituliskan. Ini boleh nomor 3 sampai 9 ini kita boleh lakukan pemeriksaan 7T atau 10T atau 12T atau 14T boleh seperti itu. Tergantung dia G1 atau G berapa ya Bunda ya. Seperti itu. Karena kalau pengukuran pemeriksaan tinggi badan kan hanya 1 kali saja di awal. Begitu. Kemudian berikan terapi obat, beritahu kapan pasien harus periksa ulang. Nah, kemudian di sini ada masalah? Tidak ada kebutuhan. Nah, di sini kita menjelaskan bahwa di TM1 itu ada perubahan yang terjadi pada ibu hamil. Salah satunya ibu hamil akan mengalami mual muntah, sering BAB, nyeri, kalau nyeri belum ya. Tadi sering lelah seperti itu. Saat kita menyampaikan, ibunya akan kooperatif. Oh, saya kemarin jika mengalami keluhan tersebut, itu sudah merupakan hal yang normal. Dan cara penata laksananya seperti apa? Kalau dia mual, caranya seperti apa? Begitu. Jadi diberikan itu kebutuhan, dia butuh semua itu untuk menangani. Nah, ini boleh disendiri-sendirikan. Kalau ini kan disendiri-sendirikan ya Bunda ya. Kebutuhan nutrisi, kebutuhan personal hygiene. Nah, ini Bu ada pertanyaan, kalau misalnya ini saya jadikan satu boleh? Boleh. Ini tidak ada, kita swap semuanya. Jadi kebutuhan ini kebutuhan ini tidak kita swap sendiri, tapi kita masukkan di sini. Nah, masuk ke poin setelah nomor 9. Berikan edukasi, berikan edukasi pada ibu hamil tentang, nah ini tadi, tentang nutrisi, tentang apa gitu, boleh. Nah ini kita nggak pakai. Nah di sini juga ada rasional. Rasionalnya apa? Memberikan edukasi. Nah ini kita udah nggak pakai Bunda, ini nggak usah. Gitu. Ini jadi satu. Jadi diagnosa sama masalah, bukan masalah, sama kebutuhan udah dijadikan satu, begitu ya. Tadi kadang kalau kita untuk patologis misalkan dia dengan letak sungsang atau apa, kadang kita fokusnya hanya ke letak sungsang. Padahal kita kadang lupa bahwa meskipun ibu hamil dengan letak sungsang, ibu juga tetap membutuhkan kebutuhannya juga harus tetap diberikan seperti itu. Nah itu tadi, jadi boleh diswab sendiri-sendiri atau boleh digabung dijadikan satu. Ini adalah TM1. Nah, habis ini kemudian ini tadi implementasinya juga begitu, satu-satu juga nih Bunda. Masalah kebutuhan tanggalnya, ini implementasi. Nah, ini tadi ini saya dulu sama dosen saya sudah ACC ya Bunda, tapi kalau saya ini implementasi itu harus ditulis Bunda. Misalkan timbang berat badan berapa, karena sudah hasil, kita tuliskan hasilnya. TTV kita juga tuliskan hasilnya. Tensinya berapa, nadinya berapa, gitu. Jadi harus kita tuliskan hasilnya. Tapi kalau di sini kan nggak ada ya, hanya beberapa aja. Kemudian kita boleh swabnya implementasi, apa perbedaannya kalau intervensi itu dia hanya jelaskan seperti itu. Kalau implementasi menjelaskan seperti itu. Jadi merubah kata kerja seperti itu. Dan satu, kalau dulu saya anjurkan itu tidak boleh Bunda. Anjurkan itu sama dengan kita memerintah. Jadi kalau lebih bagus kita adalah membantu. Jadi kalau membantu itu kita ikut terlibat di dalamnya begitu. Ada beberapa kemarin begitu ya. Dosen senior saya dulu Bunda. Gitu. Jadi nggak boleh kalau anjurkan ini apa gitu. Anjurkan itu kita menyuruh gitu. Sedangkan kita memberikan asuhan itu kita harus dekat dengan pasien. Jadi membantu gitu. Oh ya, baik Bunda, baik Bu gitu. Gitu ya. Jadi nah ini tadi kemudian selanjutnya kita swab ya. Swabnya ini tadi di swab sendiri-sendiri, diagnosa di swab. Kemudian untuk kebutuhan juga di swab seperti itu. Nah, itu ada TM1. Nah, kemudian nanti juga ada contoh untuk TM2, Bunda. Seperti itu, sebentar. Untuk contoh TM2. Nah, nanti Bunda kalau lanjut profesi akan ketemu seperti ini. Hampir tiap stase membuat seperti ini. Bentar, belum terbuka. Ya, Bunda. TM2. Nah. Atau mungkin sudah oh ya. Ya, sudah terbuka. Bentar. Saya share yang TM2. Nah, ini.
Nah, TM2 sama dengan yang tadi, sebenarnya sama, Bunda. Itu cuman yang membedakan di keluhannya, mungkin setiap pasien berbeda, dan penata laksanaan di leopodnya. Nah, kalau tadi kan mungkin masih balotemen ya, Bunda. Nah, mungkin sama penata laksanaan pemberiannya apa, pemberian obatnya apa, begitu. Nah, itu tadi, lebih ke ini tadi. Leopod 1 sudah ada ya, kalau tadi kan masih balotemen, sama juga dia diberikan kebutuhan perubahan fisiologis TM2 itu apa saja, nutrisinya, kalau TM2 itu harus diperbanyak apa, kalau untuk mual mengurangnya apa, seperti itu, kalau TM1. Sama ya Bunda ya, ini tadi hanya dia TM2, seperti itu. Nah kemudian ini nanti juga ada contoh TM3. TM3 ini masuk komprehensif, itu tadi belum komprehensif ya Bunda, itu tadi masih masih apa namanya, manajemen Varney aja. Nah, sedangkan yang kita minta nanti untuk stase adalah komprehensif. Komprehensif tapi yang pakai Varney, seperti itu. TM2, kemudian untuk TM, nah ini tadi. Ini, contohnya salah satu dengan anemia. Nah ini, geser dengan anemia. Nah ini sudah masuknya komprehensif, Bunda. Nah ini, apa yang membedakan? Kalau tadi kan langsung ke langkah ya, langkah ke tinjauan kasusnya. Kalau komprehensif ini contohnya asuhan kebidanan pada nyonya ini masih pakai yang diagnosa lama ya Bunda ya. Seperti itu dengan anemia ringan. Seperti ini. Nama seperti itu. Nah, di sini ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, latar belakangnya apa, tujuannya. Kemudian tujuan khususnya ada 7 langkah tadi, manajemen Varney tadi. Jadi ada 7 langkah, ya kita tujuan khususnya memang 7 langkah itu tadi. Kemudian kita lanjutkan di sini ada manfaat, ada teknik pengumpulan data, ada tempat waktu pelaksanaannya di mana, kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka. Ya, berarti kalau letak anemia ya kehamilan, konsep anemia, dan jangan lupa konsep manajemen asuhan Varney di sini dimasukkan. Seperti itu 7 langkah. Dari pengkajian sampai ini sampai langkah sampai swabnya. Kemudian baru tinjauan kasus. Nah, ada pengkajian, nah, ada semuanya tadi seperti manajemen Varney tadi, langkah yang sudah terisi di situ ada rasional, implementasi, ada evaluasi, nah, kemudian ada penutup kesimpulan dan saran, ada daftar pustaka. Nah, biasanya di sini ada lampiran-lampirannya ya, kayak buku KIA, hasil skor Puji Rohayati bisa dilampirkan di situ seperti itu. Oke ya, jadi lampirannya itu tadi. Ya, jadi lampirannya bisa buku KIA atau kartu pemeriksaannya ibunya dan juga skor Puji Rohayati bisa dilampirkan di dalam lampiran. Nah, kemudian ini contohnya untuk yang patologis, Bunda. Untuk yang patologis, bentar. Untuk patologis, sebentar. Untuk yang patologis, nah untuk patologis, nah di sini, bentar. Ini komprehensif, bentar Bunda, untuk patologis. Oh ini dia. Untuk yang patologis, saya share Bunda ya. Nih. Untuk yang patologis, bentar. Nah ini. Kelihatan ya Bunda? Ini adalah asuhan kebidanan pada nyonya A, G2, P1, hamil 34 minggu dengan presentasi bokong. Nah ini tadi, lapor stase 3 ya, contohnya ini ada tanda tangan pembimbing, ada kata pengantar seperti tadi, daftar isi, pendahuluan, seperti itu. Nah kemudian ada tinjauan kasus, nah kemudian sama tuh, kemudian tinjauan umumnya ini lebih ke diagnosanya apa, diagnosa secara umum, kemudian tujuan khususnya ini 7 langkah tadi. Nah, kemudian manfaatnya sama, kemudian tinjauan teorinya sama, letak sungsang seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya harus ada persalinan ya kalau letak sungsang itu. Persalinan seperti itu, kemudian manajemen Varney ada di sini juga konsep teorinya seperti itu. Nah, kemudian di sini Bunda yang membedakan sebenarnya nanti kalau profesi itu ada tinjauan jurnal. Di sini itu adalah menjawab tentang diagnosa potensial bahwa secara teori bahwa letak sungsang itu akan terjadi asfiksi. Nah, di sini dibuktikan bahwa memang terbukti letak sungsang dari hasil penelitian itu menyebabkan asfiksi. Tetapi ada juga yang saya katakan tadi bahwa
Asfiksi juga terjadi karena bukan letak sungsang, karena faktor yang lain. Jadi ada jurnal 1, ada jurnal 2 yang membuktikan diagnosa potensial itu tadi, seperti itu. Nah, dimasukkan di situ isinya apa di sini. Nah, baru kemudian tinjauan kasus. Nah, tinjauan kasusnya pengkajian ini saya beri tanda merah-merah. Dari semua hasil pengkajian yang sudah ada itu saya berikan tanda merah ya. Jadi di sini ada keluhan. Ibunya mengeluh cepat lelah seperti itu. Nah, kita merah itu yang ada masalah. Ada masalah ya. Jadi kalau patologis itu masalah. Nah, secara psikologi dia cemas dan khawatir. Kita beri tanda merah. Dia keluhan dia susah makan karena tidak ada nafsu makan seperti itu. Kemudian cepat lelah ya, merasa pusing. Nah, seperti itu kita punya. Nah, keluhan-keluhan atau masalah ini harus kita intervensi, jangan sampai ada yang terlewat. Sudah. Saat kita memberikan itu kan masalahnya ibunya. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan pemecahan masalah. Nah, kemudian untuk Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3 dia letak sungsang ya kita berikan tanda merah ya, letak bokong seperti itu. Nah, kemudian baru kita tuliskan di sini diagnosanya, letak sungsang, data penunjangnya. Nah, gangguan masalahnya banyak sekali. Ibu mengatakan mengeluh cepat lelah, itu mulai bisa dibuktikan. Ada data yang membuktikan bahwa ibu tadi cepat lelah. Nah, ibu jarang bergerak, hanya mengerjakan pekerjaan rumah, gangguan kecemasan. Ibu mengatakan takut persalinannya sulit karena letak bayi sungsang. Ibu mengatakan cemas menghadapi persaliannya. Ibu merasa cemas, khawatir persalinan akan sulit karena letak sungsang. Kemudian gangguan pemenuhan nutrisi. Ibu mengatakan susah makan karena tidak ada nafsu makan. Nah, kebutuhannya tetap ya Bunda ya. Dia trimester 3, jadi dia kebutuhannya apa dengan letak sungsang itu kita tetap berikan edukasi. Nah, makanya di situ kemudian identifikasi diagnosa dan masalah potensialnya adalah pada sungsang potensi ada masalah potensial yang mungkin dihadapi adalah ruptur perineum pada ibu, ada distosia, hipoksia dan kemungkinan asfiksia. Nah, tadi kita sudah membuktikan salah satu jurnal ya bahwa salah satunya itu terjadi asfiksi dan sudah terbukti ada jurnal penelitian yang meneliti tentang letak sungsang dan asfiksi. Kemudian identifikasi kebutuhan segera itu tadi kolaborasi ini tadi ya apabila tafsiran berat badan lahirnya kurang rencanakan kolaborasi dengan dokter besar ya karena ditakutkan terjadi kesulitan saat persalinan. Ini besar ya. IBL-nya besar. IBL-nya besar. Nah, kemudian apabila ada tanda-tanda kehamilan tanda bahaya segera rujuk seperti itu. Rencana tindakannya apa, diagnosanya, tujuan seperti tadi, kriteria hasilnya apa, intervensinya apa, kemudian rasionalnya apa, kemudian implementasi kita tuliskan ulang hasilnya seperti itu ya Bunda. Nah, sampai kemudian kita evaluasi. Kalau ini tadi evaluasinya digabung jadi satu ya Bunda, ini tidak sendiri-sendiri meskipun ada kebutuhan, ada keluhan, tapi dia swabnya digabung jadi satu implementasi. Kemudian ada swab penutup. Nah, pada penutup ada pembahasan di situ yang menceritakan tadi bahwa kronologisnya dari awal sampai akhir itu seperti apa kita jelaskan di sini. Kemudian akhirnya penutup, kesimpulan dan saran seperti itu. Kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itu ya Bunda ya nanti terkait format atau manajemen asuhan kebidanan. Baik Bunda, itu materi yang bisa saya berikan. Nah Bunda, nanti saat mencari jurnal, mungkin juga nggak apa-apa, ini tips untuk nanti Bunda kan saat ini penelitian ya. Bunda kan nanti pasti akan mencari jurnal ya. Akan mencari jurnal. Sebentar, saya cari Bunda, bagaimana cara mencari jurnal penelitian seperti itu. Mana ya? Bentar. Saya close dulu. Saya ajari cara mencari jurnal. Saya close dulu ya. Bentar. Ujian akhir semester. Nah, ini caranya. Saya share ya, Bunda perhatikan guys. Nanti cara mencari jurnal biar tidak kesulitan. Ini Bunda klik aja, cari Google. Bunda cari Google, intinya Google. Bunda ketik kalau untuk dalam bahasa Indonesia, Bunda ketik Google Google Scholar. Google Scholar. Bunda klik di sini. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian Bunda klik Google Scholar. Nah, seperti itu. Nah, Bunda masukkan kata kunci. Bunda mau mencari apa? Misalkan tadi apa namanya? Letak sungsang ya, letak sungsang. Nah, ini tadi. Letak sungsang. Kata kuncinya apa? Kemudian ibu hamil.
Kemudian kira-kira apa yang mau kita asfiksi ya gitu ya. Atau persalinan ya. Atau misalkan asfiksi, coba kita lihat. Asfiksi. Atau sebenarnya kalau ini lebih ke ini ya. Kita cari coba. Nah, kita akan mendapatkan ini tadi, asfiksi letak sungsang. Nah, di sini lebihnya sebenarnya persalinan ya, kata kuncinya nggak cocok. Persalinan misalkan. Persalinan. Nah, itu kita cari di sini. Nah, kita cari, nah dia akan muncul di situ ada asfiksi, ada persalinan, ada letak sungsang. 3 ini muncul yang ada blok biru ini. Nah, kemudian kita kalau mau mencari yang terbaru, referensi yang terbaru, kita klik di sini ringnya, custom ring. Nah, di sini kita cari misalkan 2019 sampai 2021. Kalau kita cari semuanya itu kan tadi yang muncul 2040 ya Bunda. Ada 2040 artikel. Tapi nggak semuanya bisa. Kadang kita membukanya, kadang juga ini apa namanya tidak bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita search di sini 19 sampai 21. Nah, akan muncul di sini. Nah, menjadi 983 itu yang terbaru. Jadi ini yang muncul adalah jurnal yang terbit pada tahun 2019 sampai 2021. Sebentar. Saya mute dulu ya. Bentar. Oke. Bentar. Oke, kemudian ini tadi. Itu tadi caranya mencari Bunda. Kalau misalkan Bunda mau mencari dibatasi lagi 2020. Nah, 2020 juga di searching cari 2020-nya. Dia akan 690. Nah, kita klik aja di sini. Persalinan kejadian asfiksi ya. Misalkan tadi. Nah, kita klik di sini atau PDF-nya di sini. Kita akan ketemu jurnalnya. Nah, kadang ada yang bisa dibuka, ada yang enggak seperti itu. Nah, karena kalau literatur review sangat cocok sekali. Tapi kalau ini Bunda kan nanti mencari keasliannya. Misalkan judulnya Bunda itu apa, kata kuncinya apa, nanti Bunda cari persamaannya. Nah, risiko persalinan terhadap kejadian asfiksi seperti itu. Nah, cari Bunda download PDF-nya, diklik. Nah, dan Bunda download nanti. Nah, sebentar. Nah, ternyata agak lemot ya, karena sore kayak begini biasanya lemot ya. Jadi cepat. Nah, ini nanti Bunda download di sini akan ketemu jurnalnya. Kemudian Bunda download, Bunda simpan. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti maunya bahasa Inggris Bunda, itu nanti Bunda pakai PubMed. Bunda klik di Google Scholar PubMed. Nah, itu di situ akan muncul di situ tentang jurnal-jurnal kesehatan. Tapi Bunda masukkan kata kuncinya harus pakai bahasa Inggris. Jangan sampai Bunda masukkan kata kuncinya ibu hamil nggak keluar. Kalau pakai PubMed, ya kata kuncinya pregnant, anemia atau apa seperti makanya ini sangat ini tadi ya Bunda ya sinyalnya ya. Nah, ini di download seperti itu download. Nah, sinyalnya agak ini sekali ya. Lemot Bunda jam-jam segini memang kurang tahu ya kalau malam itu. Nah, nanti download. Nah, ini akan muncul nah di sini. Kemudian ini banyak sekali downloadnya. Nah, ini agak lama ya. Nanti akan muncul di download, disimpan Bunda di mana. Itu ya Bunda ya cara mencari jurnal. Kemudian nanti kan ini Bunda berkaitan dengan pembuatan judul ya. Ada tips saja dari saya membawa di jurnalnya. Udah tersimpan di sini. Nah, tapi masih proses. Bunda, kalau masalah itu bukan judul dulu sebenarnya. Judul itu terakhir. Yang Bunda harus sampaikan ke pembimbing itu adalah masalah. Contohnya ya. Masalah di tempat Bunda itu apa? Ada bayi, ada BBL, ada ibu, ada anak seperti itu. Misalkan pada ibu masalahnya adalah tentang perdarahan, preeklamsi seperti itu, kasus tertinggi, 3 tertingginya apa untuk anak, untuk ibu 3 tertingginya apa. Nah, tergantung Bunda mau mengikuti dosen pembimbingnya apa. Kalau anak ya sudah langsung ambil aja kasus anak seperti itu. Nah, misalkan contohnya kasus anak BBLR gitu ya. BBLR itu kita kembali langsung jangan langsung meneliti tentang BBLR Bunda. Nah, ini jurnalnya sudah ada ya. Nanti kita download di situ. Nah, sudah saya stop share, kita akan diskusi. Tidak langsung BBLR yang Bunda ambil, tapi Bunda ambilnya kembali pelajari teorinya dulu. BBLR itu secara teori disebabkan oleh apa? Ternyata mungkin ada 5. Pola nutrisi, kepatuhan tablet FE, atau mungkin paritas, atau apa yang menyebabkan. Nah, dari 5 ini Bunda, ada 5 penyebab, Bunda itu sebarkan kuesioner, sebarkan pertanyaan pada ibu hamil atau ibu-ibu di situ. Dari 5 ini yang paling banyak dipilih itu apa?
ternyata dari 5 ini yang banyak dipilih ternyata anemia. Nah, berarti itu sudah kita buat variabel. Misalkan pengaruh anemia terhadap kejadian BBLR. Tapi itu kan itu bukan akar permasalahan, Bunda. Bunda pertajam lagi, persempit lagi. Tadi ternyata yang paling banyak dipilih anemia. Bunda kembali lagi ke konsep teori anemia. Anemia itu disebabkan oleh apa saja? Anemia mungkin bisa disebabkan karena nutrisi, paritas, atau yang lain. Dari penyebab 5 anemia itu Bunda tanyakan ke pasien Bunda di situ. 10 pasien atau kalau tidak namanya studi awal, 10 pasien itu memilih apa? Ternyata anemia dia tidak mau konsumsi tablet FE ya, karena tablet FE. Nah, berarti diambil judul lagi, pengaruh konsumsi tablet FE terhadap kejadian anemia. Seperti itu, Bunda. Jadi ditelusuri. Masalahnya itu yang akan menjadi variabelnya gitu. Jadi kalau Bunda itu berawal dari judul, kemudian saat ujian ditanya, kenapa mengambil judul ini? Kadang bingung. Karena Bunda tidak berdasarkan masalah yang ada, tapi berdasarkan karena saya ingin ngambil judul ini gitu. Nah, itu nggak bisa, Bunda. Kalau dengan begitu Bunda akan bisa menjelaskan, karena di tempat saya banyak kasusnya adalah BBLR. Nah, BBLR itu ternyata dari wawancara disebabkan oleh anemia, dan anemia itu ternyata didukung oleh data. Jadi ada survei. Jadi di awal Bunda tidak melakukan penelitian, hanya menanyakan aja pada responden. Makanya nanti di studi awal pendahuluan itu ada studi awal pertanyaan pada 10 responden ya, studi awal itu. Biasanya 10 wawancara dengan 10 responden. Bu, apakah saya harus wawancara? Tidak juga, karena Bunda di situ kan sudah bekerja di situ, Bunda udah tahu karakteristik pasiennya Bunda. Nah, dari Bunda keseharian kan Bunda bisa mengambil suatu masalah, kecuali Bunda itu mengambil penelitian tidak di tempat kerja Bunda, karena Bunda nggak tahu, Bunda karena memang asing di situ. Tapi karena Bunda ada di situ, pastinya bisa. Gitu ya, Bunda ya. Jadi akar permasalahannya bukan BBLR-nya yang diteliti. Kalau kita meneliti BBLR, kita lebih sibuk untuk penanganan, Bunda. Jadi penelitian Bunda itu yang bagus adalah penelitian yang bisa mencari atau mengurai akar permasalahannya, begitu. Jadi akar permasalahan BBLR-nya itu apa? Seperti tadi kasusnya Ibu tadi, perdarahan tadi kan dicari, ternyata apa? Peran petugas kesehatan. Nah, terhadap ini tadi bisa dari judulnya ya, atau pengaruh geografis atau faktor-faktor yang mempengaruhi ibu tidak melakukan kunjungan antenatal. Nah, itu juga bisa sebenarnya. Jadi situ. Jadi karena kalau kita mengambil BBLR, kita hanya sibuk menangani, Bunda. Kita tangani BBLR, kasusnya muncul lagi. Tangani BBLR, kasusnya muncul lagi. Tapi kalau kita temukan penyebab BBLR, akar permasalahannya, sumber masalahnya kita tutup, lambat laun ke depannya kasus BBLR-nya itu turun. Akhirnya kita ya udah kasus BBLR-nya semakin turun, semakin tidak ada, artinya ada pencegahan gitu. Jadi harapannya begitu, Bunda. Itu adalah penelitian yang bagus. Nah, jadi penelitian itu tidak hanya karena Bunda kuliah, Bunda selesai, tidak, tapi penelitian Bunda itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat Bunda. Jadi harapannya dengan penelitian Bunda 2 tahun atau 1 tahun ke depan, kasus itu loh turun. Nah, nanti kalau Bunda mau kuliah lagi pasti di ACC sama kepala puskesmas atau dinas kesehatan kan begitu. Jadi memberikan dampak atau kontribusi pada lahan Bunda gitu ya. Makanya tergantung, Bunda tidak perlu khawatir. Misalkan kemarin kan ada judul, tadi jangan dirubah Bu, kayak begini. Sebenarnya kita pembimbing tidak merubah judul, Bunda. Tapi yang penting Bunda bisa menguraikan itu tadi. Masalahnya apa gitu. Kalau udah sesuai judulnya variabel, ya variabelnya apa ya, masalah itu variabel yang akan dijadikan variabel. Nah, kalau misalkan Bunda bersikukuh saya variabelnya ini, saat Bunda ditanya masalahnya apa, nggak ada ya, mau nggak mau pasti diganti. Karena nggak ada, nanti kalau kita paksakan Bunda nggak dapat responden. Bunda mau penelitian respondennya siapa? Orang masalahnya nggak ada gitu ya. Ya meskipun sebenarnya pelaksanaannya senyaman Bunda sih, tapi memang kita harus itulah aturan-aturannya. Katakanlah misalkan respondennya, kadang kita mau meneliti tentang KPD, kekebalan pecah dini. Harusnya yang ideal kan kita harus ada responden 30 responden KPD, tapi kan nggak mungkin, Bunda. Kalau kita mungkin menemukan responden dengan 30 ibu hamil dengan KPD dalam waktu
Iya, hebat juga ya, dipertanyakan. Ada apa ini kok ada 30 kasus KPD dia secara bersamaan. Nah, makanya kesehatan itu kadang itu tadi Bunda ya, kejadian. Jadi riwayat ini kejadian kadang terjadi, kadang tidak. Makanya itu tadi dalam penelitian nanti dalam pembahasan selalu dari 30 responden ada yang mengalami baik Bunda, ada yang mau izin dinas dulu, dinas malam, monggo Bunda nanti hati-hati nggih Bunda, untuk Bunda Zubaida, nggih. Itu tadi. Jadi itu tadi Bunda, jadi yang diambil akar permasalahannya seperti itu. Jadi yang menjadi variabel ya permasalahan yang ada di Bunda berdasarkan survei di lahan. Gitu ya Bunda ya, itu adalah nanti kalau misalkan dengan pembimbing seperti itu. Jadi tajam sekali permasalahannya. Jadi sinkron begitu. Biasanya kalau udah ditanya, biasanya nggak akan ditanya macam-macam saat Bunda ujian, Bunda bisa menjelaskan seperti itu tadi, kenapa masalah ini diteliti seperti ini gitu. Udah Bunda, nggak akan ada pertanyaan lagi. Tapi ketika Bunda ditanya di awal judulnya udah bingung seperti ini, udah nggak paham, nah justru akan ada pertanyaan lagi dan Bunda menjawabnya ini tiba-tiba menjawab justru jadi masalah baru, bisa-bisa judulnya diganti gitu loh Bunda ya. Jadi di situ. Jadi kalau untuk misalkan respondennya 30 itu kan kejadian. Seperti yang saya katakan tadi. Kejadian anemi. Nah, karena paritas, apakah paritas itu menyebabkan anemi? Nah, secara memang kita membuktikan oh ternyata terbukti dari 30 ada sebagian besar mengalami anemi yang paritasnya lebih dari 3 gitu. Tapi juga ada paritas tapi nggak anemi. Nah, sedangkan kembali kita harus bisa menjelaskan. Yang 15 responden tadi loh Pak, paritasnya lebih dari 3 tapi dia nggak anemi. Nah, kita bisa menyanggah, memberi jawaban bahwa anemi tidak hanya disebabkan oleh paritas begitu dalam pembahasan. Nah, itu tadi ya Bunda ya terkait apa namanya tips-tips dalam penelitian. Jadi itu kita hanya teorinya apa, kalau nggak terbukti apa, kalau terbukti apa, seperti itu saja. Kemudian kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu adalah kuesioner yang kita membuat sendiri. Meskipun kita boleh mengadop, tapi karena itu tadi permasalahan di tempat kita itu beda. Seperti itu. Meskipun sama-sama anemi, pertanyaan anemi, kuesioner anemi. Kita berikan misalnya kuesioner anemi mulai dari pengetahuan anemi ya, mulai pengertian anemi, penyebab, penata laksanaan. Saat kuesioner itu kita berikan jawaban di tempat kita sama-sama kuesionernya, pertanyaannya sama, jumlah pertanyaannya sama. Saat kita tanyakan di wilayah A dan kita tanyakan di wilayah B itu jawabannya bisa berbeda. Mungkin di wilayah A lebih banyak yang tidak tahu tentang penyebab anemi. Nah, sedangkan di wilayah B jawabannya lebih banyak yang tidak tahu penata laksanaannya. Makanya di situ ya. Sebenarnya mungkin tips-tips untuk ini nanti untuk judul-judul penelitian Bunda ya hanya membuktikan tadi seperti yang saya sampaikan, membuktikan teori. Kadang teori itu juga hiperbola Bunda ya, karena teori itu contohnya aja, misalkan Bunda kira-kira pernah nggak ada pasien yang datang ke tempat Bunda tiba-tiba ibu hamil dengan kejang. Kalau misalkan ada pasien datang ibu hamil dengan kejang, apa yang Bunda lakukan? Langsung merujuk atau memberikan MGSO4 dulu baru merujuk. Nah, sebenarnya ada pertanyaan seperti itu, ada soal seperti itu. Banyak ada yang menulis langsung merujuk, ada yang menulis memberikan MGSO4 dulu, ada dilema, karena memang itu nggak pernah terjadi. Kalau sesuatu yang tidak pernah terjadi, kita kembali SOP-nya, Bunda. Bahwa kalau kejang itu mau nggak mau, kita harus siap seperti itu tadi. Seperti kasus tadi, mau nggak mau harus SOP-nya siap pendonor darah. Jadi, meskipun kita nggak pernah ketemu dengan pasien yang tiba-tiba kejang, karena memang tempat kita screeningnya bagus, pasien dideteksi nggak akanlah terjadi. Tapi kan namanya kita nggak tahu. Nah, ketika pasien datang kejang, nggak ada persiapan MGSO4, nah saat kita merujuk tanpa memberikan penata laksanaan MGSO4, jika ibunya ternyata meninggal atau terjadi apa-apa saat kejang, kita kena nggak? Kena atau Bunda ya. Gitu. Jadi sebenarnya prepare atau SOP itu memang harus kita pegang Bunda ya, meskipun kadang jarang Bunda nggak ada kasus kayak gitu. Jadi tadi ada pertanyaan seperti itu. Ada kalau yang pertama kita berikan nifedipin dulu seperti itu. Nah kita kembali ke SOP-nya seperti apa dan kebijakannya di tempat Bunda itu seperti apa. Jadi itu pentingnya kayak sebenarnya Kak persalinan ya. Kalau saya seingat saya ya dulu tahun berapa itu waktu ikut KPN harus ada oksitosin 8 ya kalau tidak salah itu saya tidak memahami lagi harus karena kan
semuanya kadang nggak dipakai semua, paling cuma cukup 2. Tapi kan mau nggak mau jika terjadi sesuatu saat kita diaudit, padahal bukan karena kita, karena hanya itu tadi kita nggak menyiapkan oksitosin 8, kira-kira kita kena nggak? Ya kena, Bunda. Makanya itu pentingnya sesuai SOP meskipun dipakai nggak dipakai. Sama saja dengan oh ini mendung, nggak usah pakai jas hujan lah, paling juga nggak hujan gitu. Nah kenyataannya padahal panas terik, ya, nggak usah bawa jas hujan. Padahal ini udah tahu ini adalah masa musim hujan. Tapi saat kita keluar, oh panas terik, kita nggak usah bawa payung, nggak usah bawa mantel. Ternyata saat kita keluar di tengah jalan hujan. Nah karena kita nggak ada prepare ya kita kehujanan. Jadi begitu. Jadi itu tadi ya Bunda ya. Jadi kembali harus ke teori Bunda ya. Nah semua yang kita ketemu nanti harus kembali ke teorinya. Meskipun karena di lahan itu ada yang nggak sesuai dengan teori. Karena itu tadi, kalau sesuai dengan teori bahaya Bunda, bahaya sekali. Karena teori itu kan semacam menduga gitu lah. Memang secara teori terjadi, tapi nggak semua secara teori terjadi seperti itu. Itu ya Bunda ya. Itu adalah tips-tips dari saya, sharing-sharing, diskusi dari saya keterkaitan dengan judul. Jadinya banyak ya Bunda. Tadi nggak hanya membahas satu aja, tapi membahas banyak gitu ya Bunda ya. Jadi nanti tipsnya untuk uji kompetensi kalau Bunda lanjut profesi, yang menentukan batas kelulusan adalah waktu. Bunda harus bisa memanajemen waktu, karena apa? Saat Bunda akan ketemu dengan namanya soal kategori mudah. Itu Bunda membaca soal, Bunda sudah tahu jawabannya, dan di pilihan A, B, C, D-nya ada, pasti benar. Ada soal satu yang kategori ambigu. Bunda baca terus, tapi nggak dapat jawabannya, tapi Bunda penasaran. Dijawab pun belum tentu benar. Sama kategori susah. Kategori susah itu baca soalnya susah, baca jawabannya tambah nggak ada gitu. Itu Bunda jawab aja. Nah, itu kekuatan doa di situ. Karena kita kalau mau ujian kan pasti doa. Doa dari orang tua, doa dari anak, doa dari suami, begitu ya. Nah, saat kita memilih pas benar, gitu ya. Jadi itu doa. Dan salah satunya juga uji kompetensi itu didesain 50% itu soal itu kategori mudah, Bunda. Jadi artinya kategori mudah itu tadi 50% Bunda jawabannya semua benar. Kemudian kategori soal yang meragukan tadi 30%. Nah, estimasinya 15% dari 30% Bunda benar. Jadi Bunda sudah punya berapa? 50 ditambah 15%, 65%. Nah, kemudian kategori yang sulit 20%. Diharapkan Bunda itu benar 10% estimasi batas kelulusannya. Nah, diharapkan ditambah 10%. Bunda 65 ditambah 10%, 75% Bunda benar. Ditambah nilai IPK. Ya, makanya nilai IPK itu sangat menentukan batas kelulusan. Makanya kadang ada beberapa kalau kita di swasta atau seperti apa, makanya kadang grade nilai itu kita tinggi Bunda ya. Beda dengan yang kadang di negeri atau apa grade-nya, untuk batas grade-nya itu kadang ini kita jadi grade-nya kita sudah A, karena itu tadi untuk membantu supaya Bunda kompeten gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti di situ estimasinya jadi Bunda perlu hanya fresh karena Bunda sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak di lahan, Bunda sudah cukup fresh dan manajemen waktu. Jadi yang menentukan kelulusan adalah Bunda bisa manajemen waktu. Jadi kerjakan soal yang mudah terlebih dulu, kemudian baru sisanya yang ragu-ragu tadi. Misalkan sudah soalnya ragu-ragu, Bunda terjebak di situ nggak apa-apa, Bunda udah kantongi yang 50% soal kategori mudah itu tadi. Itu ya Bunda ya, tips-tips nanti kalau Bunda mau melanjutkan profesi, syukur-syukur Bunda mau melanjutkan profesi, gabung bersama kami lagi di IKA Strada, seperti itu. Nanti ketemu sama saya juga lagi ya Bunda ya. Kalau ketemu saya, ketemu di askep kehamilan, Bunda udah bisa pakai format contoh-contohnya, ya. Tinggal jalan aja ya, gitu ya Bunda ya. Oke, baik Bunda, itu yang bisa saya berikan di sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Meskipun Bunda mungkin banyak kesibukan ya, ada pasien, meluangkan waktu, dan sebelum kita closing, Bunda kita foto bersama untuk Bunda-Bunda yang mungkin bisa buka kamera, tapi kalau untuk Bunda yang tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau mungkin Bunda ada sambil sama pasiennya, boleh pasiennya diajak foto bersama, Bunda sambil pegang buku KIA, pegang punandoskop boleh, atau sama anaknya boleh, gitu ya. Atau nanti saya hitung 1, 2, 3-nya hanya satu slide saja ya Bunda ya. Oke, nanti saya hitung 1, 2, 3 nggih Bunda nggih. Oke. Baik, Bunda sudah siap? Oke, saya beri waktu dulu. Oke, kita hitung Bunda ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, Bunda Immaculada. Ada putrinya ya. Selamat sore, Adik.
Udah karena udah waktunya untuk keluarga ya Bunda ya. Waktu untuk keluarga ini. Enggak, ya ini tadi DB2 ya Bunda ya. DB2 kompe. DB1 ya Bunda ya. DB1. Ya, mohon maaf Bunda. Dalam banyak kelas. DB1. DB1 Ibu. Kelas tahun ini kelasnya 25 kelas beda sama profesi D4, jadi kadang kita tiap hari maraton komprehensif untuk ngajar seperti itu. Bunga lavender. Ya, save dulu Bunda. Tidak bisa di-save ya. Oke, nanti saya kirim di Google Classroom ya Bunda ya. Oke, baik Bunda, sebelum kita closing ada yang mau disampaikan Bunda? Atau sudah cukup? Ada yang mau disampaikan? Adik Immaculada mau menyampaikan sesuatu, mau closing, menyanyi. Kalau kita bunda-bundanya lagunya Mas Ibi dan Tina Hibi ya. Baik Bunda, terima kasih. Selamat kembali bersama keluarga, melanjutkan aktivitas mungkin yang sudah ditunggu pasien. Kemudian juga tugas-tugasnya Bunda ya, jangan sampai tugas ini menurunkan imunitas, tapi justru tugas meningkatkan imunitas gitu ya, karena semangat. Oke baik Bunda, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.